Oke, over to Mas Ivan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang teman-teman peserta di talk show seminar Himahi Jayabaya, How to Prepare and Survive Quarter Life Crisis. Pada sore hari ini, Himahi berkolaborasi bersama platform edukasi sekaligus media partner yaitu Mojadi App dalam rangka merencanakan dan melaksanakan acara talk show seminar ini. Sebelum memulai rangkaian acara, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu supaya kelancaran acara terjamin dan manfaat dari kegiatan ini dapat kita peroleh dan dipergunakan dalam kehidupan nyata kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya akan ada salam pembuka terlebih dahulu dari media partner Himahi dalam acara ini, yaitu Mojadi App. Akan saya persilahkan kepada Bapak Heru, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih sudah ikut join di acara webinar ini ya. Dan di waktu yang singkat ini kami akan coba menjelaskan mengenai sedikit apa itu Mojadi App. Pak Mas Bambang mungkin bisa masuk ke slide awal. Ya. Bingung nih habis lulus mau ambil jurusan apa? Nanti peluang kerjanya dan prospek masa depannya gimana ya? Terus gimana cara masuk perguruan tinggi yang diinginkan? Pengen banget dapat beasiswa sekolah ke luar negeri, tapi gimana caranya ya? Saat ini resesi global, pengangguran makin banyak kerja. Apa jadi entrepreneur aja ya? Tapi gimana caranya? Revolusi Industri 4.0 akan banyak Terus gimana cara menangin persaingan? Saya punya bakat. Gimana cara mengasah minat dan bakat supaya bisa berkarya dan menghasilkan? You're sharing from expert. Dapat Iya, sepertinya ada sedikit kendala di jaringan internet ya, sehingga hasil videonya, streamingnya kurang maksimal. Nah, kita mohon maaf untuk ini. masa depanmu dan memenangkan persaingan global. Communication skill, creativity, teamwork, time management, leadership, problem solving, desain, English, Microsoft Office seperti Excel dan PowerPoint dan Word. Podcast dan webinar. Belajar dan tanya langsung dari ahlinya.
Lanjut aja Mas Heru. Oke, kalau gitu mungkin kita stop dulu sementara ini videonya. Kita lanjut ke materi presentasi. Oke, baik. Kalau gitu Mas Bambang bisa lanjut tampilkan materi presentasi. Oke, baik. Tadi sebelumnya mohon maaf atas ada kendala teknisnya ya. Tapi mungkin nanti di lain waktu kita akan, kalau masih ada waktu, kita akan coba kembali putarkan video yang tadi. Jadi, kalau tadi mungkin sempat menyimak sedikit mengenai apa yang disampaikan di dalam video, Mojadi Up ini adalah platform edukasi, tapi lebih cenderung ke edukasi non-akademis, bukan akademis ya. Nah, awal tujuan dibentuknya platform ini adalah untuk pelajar atau mahasiswa Indonesia yang merasa khawatir, galau, bingung dengan pilihan ataupun masa depannya. Misalkan dari sekarang nih kuliah ya, ini pengen pilih profesi sebagai apa nantinya, ada banyak pertanyaan. Sedangkan lulusan saya sebagai misalnya sarjana teknik, pasti profesi yang akan saya pilih hanya terbatas di ruang lingkup teknik aja, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan bisa teman-teman dapatkan di dalam aplikasi kita Mojadi App, karena akan berisi banyak sharing video dari expert kita yang merupakan para profesional yang sudah bekerja belasan bahkan puluhan tahun di berbagai industri, yang akan memberikan gambaran kepada teman-teman semua tentang mengenai suatu profesi. Jadi mulai dari lulus sekolah misalnya, kemudian mengambil jurusan yang dipilih, kemudian sampai berada di dalam bekerja dalam suatu profesi, itu akan diberikan atau di-sharing pengalaman oleh para expert kita. Nah, tentu ini sangat menarik ya teman-teman, karena teman-teman akan mendapatkan gambaran real dari suatu profesi dan juga akan mendapatkan tips bagaimana cara bisa mencapai di profesi tersebut. Nah, selain itu ada juga kadang-kadang kita dihadapkan oleh selain kita misal sudah memiliki rencana yang matang nih, saya pengen menjalin profesi sebagai sebagai seorang dokter misalnya. Tapi untuk berada di profesi tersebut tidak cukup dengan kemampuan akademis saja yang kita miliki. Karena pada dasarnya di dunia kerja itu ada hal-hal lain yang sangat dominan dibutuhkan agar bisa beradaptasi dengan baik. Misalnya seperti kemampuan soft skill maupun hard skill. Di dalam aplikasi kita juga kita menyediakan fitur-fitur tersebut yang mana akan berguna buat teman-teman untuk mengembangkan kompetensi diri teman-teman dalam menghadapi dunia kerja nanti. Jadi misalkan nih teman-teman setelah lulus kuliah, kemudian memilih profesi sebagai seorang sarjana teknik, selain tadi teman-teman sudah mendapatkan sharing pengalaman dari para expert kita di bidang teknik, teman-teman juga akan mendapatkan fitur-fitur soft skill dan juga hard skill yang akan sangat berguna untuk menunjang profesi teman-teman nanti di dunia kerja. Dan itu ada di Mojadi App. Nah, selain daripada itu kita sering dapat pertanyaan nih, atau kita sering dapat pendapat dari teman-teman lain yang selama ini kita sudah kunjungi ya. Berarti selama ini sama dong kurang lebih dengan bimbel online yang lain yang saat ini sedang menjamur. Kita pastikan ya, antara Mojadi App dengan bimbel online itu kita sangat berbeda. Berikut ini mungkin di layar bisa dilihat perbedaan antara bimbel online dengan Mojadi App. Di antaranya yang paling bisa terlihat jelas adalah bimbel online adalah bimbel yang sebagian besar itu mereka kecenderungan untuk fokus ke dunia akademis.
Sedangkan di Mojadi App kita lebih ke arah non-akademis, yang mana itu merupakan yang salah satu yang sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja nanti. Di sini bisa dilihat ya di kurikulum pendidikan sendiri, bimbel online fokus ke mata pelajaran sekolah, sedangkan tadi Mojadi App sebagian yang sudah saya jelaskan ada antara lain video sharing, tes IQ, minat bakat, personality, kemudian ada hard skill, soft skill, webinar, CV builder, dan juga ada satu lagi ya podcast. Jadi fitur-fitur ini nih akan sangat berguna sekali buat teman-teman yang kita sediakan tersebut ya untuk menyiapkan teman-teman menghadapi dunia kerja nanti. Selain itu juga untuk fokus dan tujuan, kalau untuk bimbel online tentu saja tujuannya adalah agar setelah lulus sekolah atau lulus PTN itu mendapatkan nilai tertinggi. Tapi kalau di Mojadi App, fokusnya adalah lebih untuk membuka inspirasi, meningkatkan motivasi, dan juga tentunya menghadapi industri 4.0 yang mau tidak mau harus kita jalani sebentar lagi. Dan tentunya membangun kompetensi diri ya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Selain itu, untuk bimbel online sendiri, ini adalah deadline-nya sudah jelas. Misalnya dalam hal pendidikan, mengejar persiapan ujian. Berbeda dengan kita lebih ke tergantung kepada personal kita sendiri. Karena pendidikan atau materi yang kita siapkan di dalam aplikasi Mojadi App ini tergantung atau mengikuti personal dari masing-masing teman-teman. Misalkan ada dari teman-teman yang sangat antusias untuk mengikuti pelatihan yang kita berikan, itu ternyata bisa diselesaikan dalam waktu segera. Ada juga mungkin teman-teman yang ingin menyediakan waktu lebih lama. Intinya aplikasi yang kita sediakan atau fitur-fitur yang kita sediakan di dalam Mojadi App itu kita serahkan kepada teman-teman untuk menjalankannya. Selain itu juga konteks materi yang disampaikan untuk bimbel online sendiri ini fokus kepada mata pelajaran sekolah, sedangkan kalau mau jadi apps, materi yang diberikan adalah materi-materi yang akan menunjang teman-teman dalam menghadapi masa depan, terutama misalnya di dalam dunia kerja nantinya. Setelah itu, rentang manfaat mengikuti program. Kalau bimbel online tentunya sampai dengan lulus sekolah ya atau kuliah misalnya. Sedangkan kalau untuk Mojadi App sendiri ini wawasan dan ilmunya itu akan seumur hidup ya. Bahkan mungkin nanti setelah teman-teman mengikuti Mojadi App, mengikuti pelatihan, kemudian bekerja di profesi impian teman-teman, teman-teman pun bisa bergabung ke Mojadi App untuk membagi pengalaman dan cerita yang dimiliki tersebut kepada teman-teman lain. Nah, selain itu juga tenaga pengajar, tentu bimbel online ini akan diisi oleh para guru ya tentunya. Sedangkan kalau mau jadi app, tenaga pengajar kita, mungkin kita nggak sebutnya di sini tenaga pengajar ya, tapi kakak-kakak expert atau kakak-kakak profesional. Mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja belasan tahun, bahkan puluhan tahun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang sudah sangat profesional terhadap disiplin ilmunya ataupun profesi yang dijalaninya. Nah, sementara mungkin demikian yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin selalu mengikuti perkembangan mengenai Mojadi App, teman-teman bisa follow kita di Instagram @mojadi_app ataupun di kanal YouTube dan juga LinkedIn dengan nama Mojadi App. Bantu kita, dukung kita dengan subscribe sehingga kita harapkan sesegera mungkin aplikasi kita ini Mojadi App bisa bisa dirilis di tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai Mojadi App. Follow dan subscribe sehingga teman-teman bisa mendapatkan berita terupdate mengenai Mojadi App. Demikian, terima kasih waktunya. Saya kembalikan kepada Mas Ivan. Wah,
Oke banget nih, terima kasih banyak Mas Heru atas presentasinya mengenai Mau Jadi App. Dan jangan lupa teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan, jika teman-teman ingin tahu perkembangan mengenai minat dan bakat pribadi teman-teman sekalian, boleh banget untuk follow sosial media Mau Jadi App, di antara lain Instagram yaitu @maujadiapp, serta LinkedIn dan YouTube di Mau Jadi App. Oke. Dan jangan lupa nih teman-teman, jika teman-teman ingin mengetahui atau ingin update tentang program-program kerja lain yang Himahi akan laksanakan, atau ingin mereview kembali program-program kerja Himahi yang sudah dilaksanakan, boleh banget untuk follow sosial media Himahi di Instagram @himahijayabaya dan di YouTube Himahi Jayabaya. Oke. Selanjutnya, dalam rangkaian acara, kita akan mulai memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Narasumbernya ada 2 yang akan mempresentasikan sedikit tentang topik kita pada hari ini, yaitu bagaimana survive di quarter life crisis. Narasumber kita yang pertama ada Kak Thea Novena, SPSI MSI. Sedikit membacakan CV beliau. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 psikologinya di Universitas Sanata Dharma, lalu S2 Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Gadjah Mada, dengan beberapa notable pengalaman organisasinya, psikolog Puskesmas Moyudan, People Assessment Executive di Soho Global Health, Career Planning Executive di Soho Global Health, dan saat ini menjadi founder dan psikolog dari RT Consultant. Sebelumnya, selamat sore, Kak Thea. Selamat sore, Mas Ivan. Iya, dan narasumber kita yang kedua, tak lupa juga saya sebutkan, Bapak Andri Fajria. Sedikit pembacaan riwayat pendidikan beliau. Beliau menyelesaikan S1 Teknik Fisikanya di Institut Teknologi Bandung, serta S2 Manajemen Teknologi Informasi di Universitas Indonesia. Beliau berpengalaman dalam Sistem Engineer, HRD Manager, Marketing Manager, dan saat ini merupakan guru dan serta founder dari Sekolah Alam Tangerang, serta talent observer dan trainer pribadi. Selamat sore, Bapak Andri. Sore. Oke, sekarang ini akan saya persilahkan terlebih dahulu kepada kedua narasumber kita. Yang pertama boleh dari Kak Thea terlebih dahulu untuk mulai menyampaikan materinya ke teman-teman sekalian. Kepada Kak Thea dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Ivan. Aku coba share screen ya. Ya, sebentar. Oke. Udah masuk belum ya Mas Ivan materinya? Iya, sudah tayang. Udah ya? Iya, udah kelihatan ya. Oke, teman-teman semuanya, selamat sore. Tadi udah dikenalin sama Mas Ivan ya. Kita hari ini mau ngomongin tentang quarter life crisis gitu. Apa yang teman-teman rasain? Cukup excited kah? Atau agak sedikit deg-degan karena ini pas di masanya teman-teman, quarter life crisis gitu. Cukup akrab ya sama bahasa ini ya. Lalu gimana caranya menghadapi di masa kita ini ya, quarter life crisis ini? Oke. Kok nggak bisa gerak ya? Nah, ini CV-nya tadi udah di-sharingin sama Mas Ivan ya, kurang lebihnya tadi udah. Jadi aku sekarang jadi founder dan psikolog di RT Consultant gitu. Sebelumnya melanglang buana di psikolog klinis gitu ya, pernah di RSJ, terus kemudian di Puskesmas, benar-benar yang klinis banget. Terus akhirnya sadar bahwa mimpiku sebenarnya bukan di situ gitu. Mimpinya pengen punya lembaga psikologi sendiri gitu. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Menciptakan baby step yang akhirnya berhasil di tahun 2015 akhirnya berdiri RT Consultant gitu. Jadi kalau misalnya terkait tentang quarter life crisis, aku pun dulu juga mengalami gitu ya. Jadi bisa sedikit sharing apa sih yang dulu dirasain dan apa yang akhirnya bisa dilakukan gitu. Oke. Sekarang kita ngebahas tentang quarter life crisis. Apa sih itu gitu ya, quarter life crisis itu? Memang kalau dari sisi psikologi kita ngomongin bahwa ini ada di periode kehidupan di rentang usia 20-30 tahun gitu. Jadi kalau misalnya menurut psikologi perkembangan ini adalah transisi dari masa perkembangan remaja ke tahap perkembangan dewasa awal atau dewasa muda gitu. Nah, karena namanya transisi itu pasti jadi suatu tantangan, ya kan? Dan tapi sebenarnya ini normal dihadapin sama semuanya. Setiap individu yang tumbuh dan berkembang di usia ini,
di usia dari remaja ke dewasa awal itu akan mengalami yang namanya masa-masa quarter life crisis ini. Jadi itu memang sesuai sama tahap perkembangannya kita gitu ya. Mau langsung skip deh, aku nggak mau ngerasain yang kayak gini, bisa nggak? Kayaknya jadi nggak bisa gitu ya. Pastinya akan ngerasain hal ini. Cuma yang jadi masalah adalah apakah ini cukup berat untuk kurasakan, ataukah ini jadi suatu tantangan yang bisa ku nikmati dan nantinya bisa jadi berkat buatku dan teman-teman atau orang-orang di sekelilingku. Itu ya. So, karena itu jadi suatu tahap perkembangan kita, di sini gambarnya adalah goals atau tujuan. Ya memang yang namanya masa quarter life crisis ini indikator atau simptom-simptom yang muncul atau perilaku atau apa sih tanda-tandanya kita ngalamin di quarter life crisis ini? Biasanya yang muncul adalah kebingungan, ya. Kayak yang di sini. Jadi tantangan transisi itu adalah kebingungan. Bingung gimana? Kayaknya aku udah kuliah nih di sini ya, di Jayabaya, di jurusan ini gitu. Tapi bener nggak ya aku di sini? Mulai muncul pikiran seperti itu. Atau juga mulai muncul pikiran, aku kuliah di sini, di jurusan ini, nanti aku mau jadi apa ya endingnya? Kok jadi nggak selaras ya sama jurusan aku kuliah? Padahal kan aku nggak pengen nantinya jadi, taruhlah teman-teman sekarang kuliahnya di jurusan komunikasi atau di jurusan politik gitu, tapi endingnya nanti aku nggak mau jadi politikus, nanti endingnya aku nggak mau jadi seorang yang berkecimpung di dunia komunikasi gitu. Atau banyak juga temanku yang tadinya kuliah di psikologi, tapi endingnya mereka nggak pengen jadi psikolog gitu, banyak yang kayak gitu ya. Kuliah di keguruan gitu ya, tapi endingnya aku nggak pengen jadi guru, aku pengennya jadi pengusaha. Salah nggak ya ini? Gitu. Terus mulai mikir, kok nggak selaras ya sama jurusan kuliah aku. Atau buat teman-teman yang udah mulai kerja, jadi jangan kepikiran yang namanya quarter life crisis ini cuma dialamin sama teman-teman yang barusan lulus SMA, atau buat teman-teman yang sekarang udah di kuliah gitu ya. Bahkan mereka yang di dunia kerja itu masih ngalamin yang kayak gini. Jadi dulu buat sharing aja, dulu ketika aku kerja di Jakarta, ada banyak sekali rekan-rekan kerjaku yang ngerasa, aku kerja udah puluhan tahun di bagian marketing, tapi rasanya aku tuh setiap kali udah mau akhir bulan, udah mau ngomongin tentang penutupan bulan gitu, salesnya tercapai atau enggak, itu keringat dingin dan segala macam. Dan itu kebebanan banget. Ini aku uang ada sih gitu ya, terus prestis juga dapat gitu. Tapi aku kayaknya nggak bahagia ya. Aku pengen cari kebahagiaan aku, tapi apa? Oke, yang kamu suka apa? Aku pengen ngajar gitu ya. So serahkan keluar dan cari jadi trainer aja dulu, sempat sharing kayak gitu sama temen rekan kerjaku. Terus akhirnya dia bilang, tapi umurku udah segini, masa aku tiba-tiba jadi trainer, padahal aku nggak punya pengalaman di situ. Nah, jadi masa-masa quarter life crisis ini salah satunya ciri-cirinya ada kayak gitu. Jadi kebingungan, ngerasa nggak puas, udah punya semua sih, gaji udah ada, temen, sahabat udah ada, tapi ending-endingnya kok kayaknya nggak meaningful ya hidup aku, kok kayaknya nggak bahagia ya gitu. Itu baru tema pekerjaan. Ada juga yang memang ngerasa udah pacaran lama banget, tapi endingnya kayak yakin nggak sih aku nantinya bakal sama dia? Gitu. Ya ini dunia percintaan juga masuk di sini. Jadi kebingungan, terus juga bener enggak sih di sini, cari makna hidup dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Tapi itu wajar, karena yang namanya tugas perkembangan dewasa muda itu sebenarnya menurut teorinya itu ada dua. Ya. Yang pertama itu adalah karir. Nah, bisa dilihat di sini ya, gimana kita akhirnya menentukan pilihan karir kita. Menentukan nanti aku mau jadi apa, nanti aku mau berkarya seperti apa, di bagian apa gitu. Tugas berikutnya adalah terkait tentang intimasi. Intimasi ini adalah memilih partner dalam hidup gitu ya. Nanti ujungnya menikah. Aku mau nikah nggak sih? Even kalau misalnya aku mau nikah, aku nikahnya sama siapa? Sama orang yang kayak gimana? Yang aku pengen kayak apa sih gitu. Ini semua itu jadi tantangan di tugas perkembangan dewasa muda. Ada dua hal ini. Nah, kenapa jadi akhirnya quarter life crisis kita itu nggak jauh-jauh temanya tentang ini? Entah itu temanya tentang perkuliahan yang cukup absurd dijalanin gitu ya, atau nantinya gue mau kerja di mana gitu juga masih cukup blank gitu, atau juga tentang relasi pertemanan. Bener nggak sih sahabat tuh yang kayak gini? Bener nggak sih yang aku pengen tuh pacar yang kayak gini? Aku mau pacaran nggak ya? Atau kita nggak usah pacaran aja, nanti langsung merit aja tuh, kayak gitu-gitu. Temanya quarter life crisis itu kurang lebihnya seputar itu gitu ya. Boleh sharing kalau
bahkan tadi siang ya, aku barusan dapat klien, bukan barusan dapat klien, tapi klien berjalan, sudah berjangka beberapa kali pertemuan gitu, dia juga temanya tentang quarter life crisis ini. Ujungnya bisa sampai depresi loh. Jadi jangan anggap remeh terkait tentang ini. Banyak orang bilang ya udahlah jalanin aja, ntar juga kelar gitu. Iya sih kelar, tapi percayalah nanti di titik usia tertentu dia akan jadi bom waktu yang akhirnya bakal bilang, yakin lo bahagia di titik ini. Dan akhirnya kita akan merombak semuanya, terus langsung bilang, kayaknya ada yang salah di masa dulu, harusnya gue nggak ini nih sekarang. Gitu. Jadi aku pikir ini Jayabaya Himahi ini keren banget ya sama Mau Jadi App ngangkat tema ini karena di saat ini teman-teman beranilah diri untuk masuk ke dalam ini masanya untuk aku benar-benar cari tahu quarter life crisis itu separah apa, sejauh apa, so apa yang harus aku lakuin gitu ya. Nah, ini dia proses transisi. Yang namanya transisi pasti ada rasa sakit ya. Transisi itu kan perubahan. Siapa sih yang pengen banget berubah? Even ada di dalam psikologi itu ada tipe-tipe kepribadian ya. Salah satunya ada tipe pribadi yang suka sama yang namanya perubahan gitu. Tapi ada juga yang nggak terlalu suka sama perubahan. Buat mereka yang suka perubahan aja, kadang-kadang kalau perubahan itu nggak sesuai sama apa yang dia pengen, itu bikin rasanya sakit. Ya nggak sih? Buat teman-teman yang tadinya udah kepikiran pengen ini, terus tiba-tiba dunia ini, semesta ini nggak mendukung, dan akhirnya kayak gue capek deh, kayak gue males deh ngejalanin ini, gitu. Ya, yang namanya transisi, yang namanya perubahan, itu pasti memunculkan rasa sakit. Begitu juga di quarter life crisis. Ini bikin rasanya nggak nyaman, ya sudah pasti. Tapi satu poin yang harus ditahu adalah it's okay, nggak apa-apa, itu suatu hal yang normal. Ya, jangan langsung ngerasa kayak gue bahaya nih, kayak gue udah mulai sakit nih, kayaknya gue udah harus segera minta pertolongan. Ya nggak apa-apa, muncul itu kan berarti udah tanda bahwa kita sebenarnya masih di titik sehat ya, karena kita masih sadar bahwa ada yang salah di dalam diriku. Oke. So masa transisi ini tadi selain memunculkan rasa sakit, awalnya pasti kita akan ngerasa cemas ya. Yang kita pikir gue mau jadi apa sih nantinya setelah lulus ini, mau kerja apa gitu. Pengen jadi orang sukses. Aku beberapa kali kan salah satu di Mau Jadi App itu juga ada yang namanya tes minat bakat ya. Dari tes minat bakat ini itu akhirnya membantu individu untuk cari tahu nantinya aku tuh mau apa gitu. Kebanyakan dari mereka yang ikutan tes itu anak-anak SMA. Mungkin teman-teman sampai sekarang kalau misalnya ditanyain, kamu besok mau jadi apa? Mau jadi profesinya kayak gimana? Mungkin masih kepikiran yang penting gue pengen sukses aja. Suksesnya yang kayak gimana? Nah, itu masih tanda tanya kebanyakan orang. Nah, kepikirannya yang namanya sukses itu tuh lancar aja gitu ya. Garis lurus aja langsung dapet gitu. Intinya gue pengen sukses. Tapi kenyataannya untuk mencapai kesuksesan itu nggak segampang apa yang kita pikir. Ya, transisi itu tadi. Bahkan di masa kuliah ini pun teman-teman mungkin ngalamin, ya kan? Di semester ini setidaknya gue pengen dapat IPK yang cukup oke, atau nilai yang cukup oke. Tapi ternyata untuk bisa di jangka pendek nilai cukup oke aja, kadang-kadang kita ngupayainnya effortnya luar biasa gitu ya. Ada aja gitu yang mendistrak kita gitu ya. Entah itu dari sisi keluarga, entah itu dari sisi diri sendiri juga, atau dari lingkungan, macam-macam. Ya, jadi yang namanya untuk bisa sukses di jangka pendek aja nggak gampang. Ya. Lalu kita itu ada di comfort zone, padahal goalnya kita tuh besar. Padahal tujuan kita itu nggak kecil gitu ya. Tujuan kita itu tuh seringkali ada di luar dari zona nyamannya kita. Iya nggak sih? Even di dunia kuliah aja tuh kita kayak pengennya, oke, pandemi akhirnya gue nggak harus masuk kuliah, harusnya gue nggak harus selalu masuk kelas. Ini kan udah suatu kesenangan ya buat mahasiswa, di samping itu juga enak sih ya, jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa diskusi gitu. Tapi di sisi yang lain kan, akhirnya gue nggak harus bangun pagi banget, terus harus mandi dan segala macam. Banyak klienku yang mahasiswa di masa pandemi ini dan harus Zoom luring gini, dan akhirnya mereka ngerasa, apa sih yang bikin positif? Ya positifnya gue jadi nyantai aja Kak gitu. Jadinya gue mau bangun jam berapa, event kuliah ya tinggal sup-sup mata dan segala macam, terus akhirnya udah depan laptop gitu doang gitu. Ya, tapi itu pun yang kita pikir ada di comfort zone-nya kita, tetap aja loh. Itu akhirnya ada aja saat kita ngedumel, ya nggak sih? Ada saatnya kita kayak ngerasa, gila gue malas banget gitu. Nah itu baru kebiasaan, padahal tujuannya kita untuk sukses itu seringkali di luar dari zona nyamannya kita. That's why kita seringkali ngerasa cemas ya.
banyak orang bilang, enggak sih gue nggak cemas sih, gue biasa aja gitu. Itu awal mula untuk akhirnya kita nggak ngakuin sama apa yang kita rasain. Ya. Ada baiknya kita untuk bisa jujur, aku males banget, gue kayaknya males, gue rasanya cemas sih kok ngelakuin hal yang seharusnya nggak gue lakuin, misalnya seperti itu. Tapi, salah nggak sih kita ada di zona nyaman? Kalau kita sampai bilang, emang kenapa kalau ada di zona nyaman? Emang salah? Oh, kalau menurut Maslow sih nggak salah ya. Maslow ini salah satu tokoh psikologi. Menurut dia nggak salah. Karena apa? Karena zona nyaman itu jadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Ya, setelah kita mendapat fisiologisnya dapat ya, misalnya makan, minum, mandi dan segala macam rumah, oke, semua tercapai, keamanan secara fisik aman, baru kita akan menuntut suatu kenyamanan. Gitu. Nanti baru tahap perkembangannya naik lagi. Nah, yang jadi PR adalah ketika kita udah di zona nyaman, terus kita pengennya berhenti, ya nggak sih? Terus kita pengennya, udah sih pengennya di sini, bisa nggak ya kalau dengan di zona nyaman terus kita tetap sukses? Kayaknya agak susah ya, kecuali kita merubah paradigma kita di setiap langkah hidup kita akan buat jadi itu nyaman aja gitu. Ya, jadi kalau misalnya dibilang harusnya gue nggak boleh nih punya perasaan pengen nyaman aja, oh enggak sih, karena itu memang hierarki kebutuhannya kita manusia itu pasti pengennya nyaman dulu untuk bisa ke tahap berikutnya ya. Jadi nggak masalah untuk bisa nyaman, tapi yang harus diingat adalah harus berani untuk keluar dari situ gitu ya. So next kita balik ke awal. Jadi kita ngomongin quarter life crisis kenapa berat banget ya, karena itu jadi suatu masa transisi ya. Lalu di dalam quarter life crisis itu kita ngomongin di tahap perkembangan kita ya, tahap perkembangan dewasa awal. Salah satu tugas pertamanya adalah bekerja. Jadi harapannya di usia dewasa awal individu itu sudah bisa mandiri secara finansial gitu. Terus juga bisa berkontribusi ke masyarakat melalui karyanya gitu ya. Even bisa kerja atau karya dia gitu. Dan melalui pekerjaan itu harapannya individu akhirnya bisa menemukan makna hidupnya. Atau kalau di sini nggak berhasil, dia akan mengalami keterasingan. Ya. Nah, disinilah biasanya quarter life crisis itu muncul tanda-tandanya. Kayaknya aku udah kerja, kayaknya aku udah aman secara finansial gitu ya, udah punya karya, tapi kok nggak bermakna ya. Ingat ya sama yang sharing aku di awal tadi, kayak ngerasa aku nggak happy ya. Kok aku rasanya ada aja gitu yang kurang. Padahal semuanya udah oke, padahal semuanya udah sesuai gitu. Bahkan banyak temanku pengen kayak aku gitu. Tapi kok rasanya sepi aja, rasanya kok terasing aja, rasanya kok nggak happy gitu. Ya, wah ini berarti harus cari tahu lagi. Udah bener nggak sih? Inilah yang biasanya jadi tanda-tanda masih ada di quarter life crisis-nya. Nah, jenis pekerjaan kayak apa yang ada, kita mulai mikir nih, ada yang kayak gini. Teman-teman udah mulai kebayang nggak sih nantinya bakal kerja apa? Ini jenis-jenis pekerjaan yang mungkin aja ada di dunia kita ya. Ini salah satunya. Bukan tentang kerja di pabriknya ya yang dilihat di sini. Ini cuma salah satu gambar contohnya. Tapi yang bisa kita bahas di sini adalah individu-individu dengan tipe yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang operasional, terus dia suka sama hal-hal yang rutin gitu ya, dia suka sama hal-hal yang prosedural gitu. Aku kayak gitu nggak ya? Nah ini mulai kenalin diri sendiri. Atau ada juga jenis pekerjaan yang kayak gini nih, sendiri mungkin bisa jadi konsultan, mungkin juga bisa jadi desain gitu ya, mendesain untuk jasa untuk orang lain gitu, menyediakan jasa untuk klien dan segala macam ya. Mungkin kalau ini nuansanya lebih bebas ketimbang yang ini ya. Kalau ini kan sangat prosedural, sangat SOP gitu ya. Kalau yang ini dia bisa create something sendiri, bisa buat suasana kerjanya sendiri gitu. Atau yang kayak gini, ini juga jenis-jenis pekerjaan yang melayani orang lain, tapi pastinya kekuatan dia adalah kemampuan atau keterampilan sosialnya dia. Untuk akhirnya dia bisa berdinamika sama banyak orang, ya kan? Untuk dia bisa mengajarkan sesuatu, bisa jadi inspirasi buat orang lain, dan segala macam. Otomatis dia pasti punya keterampilan komunikasi, keterampilan sosial yang cukup oke gitu. Atau yang kayak gini, ini kaitannya dengan seni, ya kan? Jadi dia bisa nuangin ide dan segala macam, bisa kerja mandiri, tapi juga bisa dirasain karyanya buat orang lain gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali jenis pekerjaan di dunia ini. Nah, kita cocoknya yang mana ya? Teman-teman udah mulai kebayang belum sih bakal kemana?
Nah, kalau kaitannya dengan teori perkembangan karirnya Ginsberg ini, sangat wajar ketika teman-teman merasa yang namanya quarter life crisis ini sekarang ini dirasakan. Karena apa? Kalau menurut si Ginsberg ini ya, teori perkembangan karir itu alurnya begini. Ada fase fantasi, fase tentatif, dan fase realistik. Gitu. Nah, mungkin teman-teman sekarang ada di fase tentatif ke realistik. Kalau fantasi itu yang kayak gimana? Fantasi itu kayak, aku punya anak usianya kurang lebih 6 tahun, kalau ditanyain, kamu besok mau jadi apa? Pengen jadi psikolog kayak mama, pengen jadi arsitek kayak om, pengen jadi guru kayak guru aku, pengen jadi macem-macem gitu. Jadi itu mungkin kita dulu gitu ya, yang bisa ditanyain, Mas Ivan dulu kecilnya pengen jadi apa gitu. Kepikiran nggak sih sesuai sama yang sekarang? Kalau dinilai dari sekarang sedang di track yang benar lah katanya. Di track yang benar ya. Dulu Iya. waktu kecil kepikiran nggak? Dulu waktu kecil kepikiran nggak bakal ambil mata kuliah ini gitu, ambil jurusan ini? Enggak, jujur kalau dari kecil arahku bukan ke ilmu sosial dan ilmu politik, cenderung ke hal yang lain. Oke. Iya. Gitu ya. Jadi yang namanya fase fantasi ini macam-macam, kita waktu kecil ditanyain mungkin munculnya macam-macam. Nah, tentatif ini udah mulai mengarah ya, udah mulai cari tahu. Nah, di fase-fase tentatif ini biasanya disupport sama banyak hal. Kita udah mulai tahu, oh aku di sekolah tuh nilainya bagusnya apa ya? Oh ternyata sosial aku lebih bagus, matematika aku jeblok banget, aku nggak bakal deh ambil kuliah atau pekerjaan yang berkaitan dengan hitung-hitungan gitu. Atau di sini nih masa-masa kita mencari tahu kalau dia mau jadi udah mulai ada tes minat bakat, teman-teman bisa nih di sini cari tahu, cekin nih minat bakatku apa ya gitu. Nah, di sini kita udah mulai testing reality gitu. Testing reality, aku tuh kuatnya di mana, aku nggak sukanya apa, dan akhirnya yang tadinya kita udah punya mimpi pengen apa, mulai kesortir, mulai satu-satu di drop, ada yang lebih menguat gitu kan. Nah, kemudian di fase realistik itu udah mulai real, ya ini loh kekuatanku ini di sini gitu. Nah, kebanyakan orang untuk masuk ke sini, kadang-kadang skenario-nya ditulisin orang lain. Nah, akhirnya di fase realistiknya, munculnya adalah realistiknya dia, padahal versi orang lain. That's why mereka seringkali ngerasa ada yang kurang ya, kayaknya nggak happy ya di sini gitu. Padahal gaji udah gede ya, prestis udah dapet gitu kan, terus keluarga udah bahagia kesannya, tapi kok gue kosong. Nah, kadang-kadang di fase realistik ini yang jadi tantangan. Bener nggak sih? Beneran itu nggak sih yang gue mau? Ya. Jadi wajar kalau misalnya sekarang masih bingung gitu ya, sekarang rasanya masih absurd gitu, tapi it's okay, kita cari tahu ya mesti gimana nanti. Berikutnya ini tadi menurut si Ginsberg ya. Nah, kalau menurut Holland, jadi di salah satu tes minat bakat ya, aku ngomongin dari sisi psikologi nih, itu biasanya di tes minat bakat itu teman-teman akan dipotret terkait dengan tipe kepribadian. Karena jangan berpikir yang namanya karir itu nggak ada korelasinya sama kepribadian. Karir itu sangat berkorelasi dengan kepribadian kita. Ya. Kalau misalnya kita coba lepasin, nanti kadang-kadang kita akan ngerasa capek banget ngejalanin karir kita gitu. Nah, kalau yang realistik nih kayak gimana? Jadi ada 6 tipe. Tipe realistis itu yang kayak gimana? Biasanya mereka yang suka kerja sama alat, sama binatang, atau sama mesin gitu ya. Dan mereka biasanya menghindari aktivitas sosial gitu. Jadi memandang dirinya tuh, aku orangnya praktis, realistis deh, pokoknya mekanis gitu. Tipe-tipe karir yang kayak gimana yang di realistis ini biasanya yang kaitannya dengan engineering gitu ya. Ini tipe-tipe realistik. Nah, kalau konvensional yang kayak gimana atau investigatif ya, kita ngomongin investigatif dulu deh. Investigatif tuh biasanya mereka suka memecahkan masalah gitu, terus menghindari pekerjaan yang sifatnya tuh mimpin, jual gitu, selling gitu segala macam, mereka nggak suka. Mempersuasif orang itu mereka nggak suka gitu ya, yang investigatif ini. Dan memandang dirinya itu orang yang saintifik gitu, terus intelektual. Karirnya biasanya yang condong mereka pilih atau cocok itu biasanya kayak ahli kimia, dokter gigi, terus apa nggak fisikian gitu. Jadi macam-macam. Tipe kepribadiannya akan mempengaruhi jenis karirnya dia gitu. Kalau yang artistik jelas ya dia yang seni, drama gitu kan.
Terus dia menghindari situasi kerja yang sifatnya rutin atau operasional, suka sama hal-hal yang penuh dengan tantangan, terus udah gitu independen, terus kemudian sifatnya orisinil gitu. Nah, ini yang tipe-tipe artistik. Contoh-contohnya kayak penari, komposer, dan segala macam. Terus kalau yang sosial itu kayak mereka suka nolong orang lain gitu ya, suka dengerin orang, kayak misalnya psikolog, kemudian misalnya pekerja sosial gitu. Kalau entrepreneurship itu juga gitu, suka mimpi, mempengaruhi orang lain gitu ya. Terus begitu dia suka pemikiran menghindari pemikiran-pemikiran analitis gitu. Contoh-contoh karirnya itu kayak sales gitu, atau dia buka usaha sendiri gitu. Kalau yang konvensional suka sama angka, suka sama berkas-berkas prosedural gitu. Ya, contoh karirnya kayak sekretaris gitu. Jadi biasanya mereka yang ngalamin quarter life crisis, salah satu treatment yang diberikan selain konseling, kalau di meja psikolog itu konseling, coaching, kemudian mereka biasanya tes minat bakat. Dari tes minat bakat ini akhirnya ketemu, oke, kepribadiannya kayak gimana, kekuatannya dia secara intelektual kayak gimana, terus endingnya kurang lebihnya dia bisa cocoknya di bagian apa gitu ya, include dengan konseling. Itu di Mojadi App ada, teman-teman bisa klik di situ, salah satu toolsnya. Itu tadi kaitannya dengan bekerja ya. Nah, tugas keduanya itu adalah relasi intim atau menikah. Mungkin ada mulai banyak teman-teman yang mengalami quarter life crisis ini ngerasa, benar nggak sih yang aku jalanin selama ini, kok temen aku udah punya pacar, aku kok belum? Atau kalau enggak, aku udah punya pacar sih berapa lama jalannya gitu, tapi kok ngerasanya ada aja yang salah, ada aja yang kurang, apa gue mesti putus ya? Kalau putus gimana? Atau mungkin nggak sih aku merit? Ada tema-tema quarter life crisis ini seringkali jadi tantangan adalah ketika kita ngelihat sosial media orang lain ya, Instagram dan segala macam, gila temen gue udah nikah, kok gue belum nikah ya gitu. Oh, temen gue udah bahagia banget sama pasangannya, sama pacarnya cantik banget lagi gitu. Aku pacar aja nggak ada gitu. Jadi udah mulai udah mulai galau gitu. Salah banget nih kayaknya, harus segera cari pacar nih. Nah, kalau udah mulai ada kayak gini nih dorongan untuk melakukan sesuatu karena lingkungan, waduh itu mulai ada warning. Bener nggak nih gue ngelakuin ini gitu ya? Karena di teori cinta triangularnya Steinberg ini ada kayak gini. Ada gairah, yang namanya cinta itu ada gairah, ada keintiman, dan ada komitmen gitu. Jangan sampai kita jalan di salah satu atau salah duanya aja gitu ya. Kalau misalnya kita cuma di keintiman aja, ya udah intinya cuma kayak suka-sukaan aja gitu, tapi kosong ya, nggak ada komitmen di situ gitu. Atau kita cuma di gairahnya aja gitu ya, cuma aduh kalau lihat dia rasanya pengen ngapain gitu, tapi nggak ada komitmen di situ gitu kan, nggak ada saling percakapan dalam di situ, itu juga bahaya, ngapain gitu kan, kosong jadinya. Komitmen juga gitu, ada ya salah satu temanku itu nikah langsung tapi dia nggak kenal dan dia nggak ada gairah di situ, jadi kosong aja gitu. Ini biasanya jalan kalau di psikologi ya, aku sedikit sharing, di bilik konseling itu yang kayak gimana sih disebut cinta kosong adalah mereka yang udah nikah misalnya belasan tahun atau puluhan tahun, tapi di situ cuma jadi rutinitas aja, bertahan demi anak, even gue nggak bahagia sebenarnya gitu. Nah itu mulai berarti dia jalan di satu sisi aja. Kalau bisa hadapin semuanya, tiga-tiganya gitu ya. Kalau cuma komitmen sama intim aja, bisa jadi cuma sahabat aja. Tapi kalau cuma ada gairah dan suka, cuma romantis-romantis aja yang dirasain gitu ya. Nah kalau ada komitmen sama passion aja, wah itu nggak masuk akal. Jadi harus ada ketiga ini. Nah sembari berjalan di usia teman-teman, pacaran itu satu sisi boleh atau enggak, kita ngomongin tentang umum aja ya. Mungkin satu sisi kita bisa bilang boleh aja selama kita melihat pacaran itu sebagai media belajar. Belajar apa? Belajar mengenali diri, belajar mengenali pasangan. Ketika berinteraksi sama orang lain tuh gue kayak gimana ya orangnya ya. Ketika aku sendiri aku kayak gimana ya. Atau kalau misalnya kita bilang mungkin statusnya nggak pacaran tapi kita bisa saling kenal dulu gitu. Ya, diupayakan selalu ada tiga ini, keintiman, gairah, dan komitmen. Dengan adanya itu bisa jadi cinta ya sempurna gitu.
Nah, kenapa ini penting aku sharingin? Karena di masa-masa inilah teman-teman mulai selektif untuk mencari tahu siapa ya nantinya yang jadi aku seriusin untuk jadi pasangan hidupku. Gitu. Oke. Nah, ini yang jadi tantangannya nih adalah social pressure. Social pressure itu adalah apa? Kamu udah umur segini, kuliah di sini, kapan lulusnya? Atau kok kamu belum punya pacar, teman kamu udah punya pacar, teman kamu udah pada nikah, kamu kenapa nggak nikah? Macam-macam deh. Yang namanya social pressure itu ada aja ya. Dan percayalah itu akan terus menerus ada. Even nanti teman-teman udah married, belum married bakal ditanyain, kok belum married sih? Itu temannya udah pada nikah loh. Nanti teman-teman udah nikah, ntar ditanyain, udah punya anak belum? Kok belum isi? Udah punya anak satu, ntar ditanyain lagi, kok anaknya cuma satu? Jangan dong, jangan cuma satu, ayo dong dua gitu. Nanti dua katanya cewek semua, lo nambah satu dong cowok gitu. Ada aja, jadi nggak pernah kelar gitu ya. Nah teman-teman mesti mulai bisa misah-misah ya, social pressure tuh bisa dibuat stres, tapi di sisi yang lain bisa juga kita jadikan itu sebagai motivasi untuk kita bisa berdiri secara orisinal gitu. So jangan ragu buat nulis naskah hidupmu sendiri ya dari sekarang. Aku tuh siapa, aku pengen apa, kedepannya aku mau jadi apa. Tulis naskah hidupmu sendiri. Jangan buat hidupmu itu bergantung dari skenario orang lain. Yang terjadi apa kalau itu kamu jalanin, nanti ada di satu titik yang tadi aku sharingin, kamu akan ngerasa kosong, bener nggak sih ini hidup yang gue jalanin? Gimana caranya nulis naskah hidup sendiri? Caranya ya prinsip kreasi ya, mental dulu, penciptaan mental dulu. Aku pengen apa? Aku orangnya kayak gimana? Kalau misalnya udah ada prinsip mentalnya, penciptaan pertama, baru ada penciptaan kedua, fisiknya. Fisiknya apa ya? Step by step-nya udah jelas. Tapi kalau secara mentalnya kita masih bingung, nggak tahu sih gue mau jadi apa. Nggak tahu sih gue nanti mau kayak gimana. Ya gimana mau ngejalanin step by step-nya. Ya kan, yang ada ntar kita cuma jalan aja terus gitu, ngikutin aja arusnya gimana gitu. Ya, jadi kita harus punya penciptaan mental dulu. Gimana caranya nyiptain mental? Caranya, ya ini dia. Ada nih buku ini keren banget ya, Seven Habits ini, The Great Discovery-nya. Ini kalau misalnya kita bilang harta karunnya tuh ada di mana? Sering kali orang cari harta karun dirinya dengan cari di luar. Ya, cari di luar minta pengakuan dari orang, minta dihargain orang, padahal sebenarnya penghargaan dirinya yang paling mulia dan yang paling orisinal ada di mana? Di dalam dirinya sendiri. Tapi seringkali dan banyak kali orang nggak tahu, ya, dia membuat atau menaruh hartanya dia di tangan orang lain. Padahal sebenarnya hartanya ada di dalam dirinya. Kita seringkali terlalu kerdil untuk cari tahu, gue tuh bisa apa, gue mau apa. Terus apa yang bisa dilakuin? Cari yuk kekuatan unik yang kita milikin. Kayak Avengers, teman-teman suka nonton Avengers nggak sih? Kayak Thor dia punya apa, Spider-Man dia punya apa. Masing-masing nggak saling nyerang ya, masing-masing nggak. Kenapa ya gue nggak punya palu kayak Thor? Kenapa gue malah punyanya busur panah dan panah ini gitu? Enggak, karena masing-masing punya kekuatannya sendiri-sendiri. Nah, teman-teman juga bisa. Caranya gimana? The Great Discovery. Satu, sebutkan satu hal yang menggambarkan dirimu, beranikan diri untuk mencari simbol yang jadi simbol dirimu itu apa. Gitu. Dulu kalau misalnya aku kasih seminar kayak gini ke anak-anak SMA atau anak-anak kuliah, ada banyak loh yang ngeblank. Apa ya simbol? Nggak kepikiran Kak, simbol aku apa gitu. Nah sekarang beranikan diri. Ada seringkali yang bilang nggak kepikiran itu bukan karena nggak mau, nggak bisa, tapi karena nggak mau dan nggak berani. Mikir aku tuh layak dikasih simbol apa gitu. Terus kalau udah berhasil dapat simbol dirinya, kemudian pikirkan satu orang yang punya dampak positif terhadap dirimu. Siapa dia dan dampak positifnya apa? Nempel sama dia gitu ya. Misalnya dampak positifnya, oh yang bisa kasih dampak positif tuh ibuku gitu. Atau bapakku, atau sahabatku, atau pacarku. Dampaknya apa ya ke aku? Gitu. Ya. Terus kemudian coba cari 5 aktivitas positif yang kamu suka gitu. Seringkali ini juga gitu ya kalau ditanyain apa sih yang kamu suka? Apa ya kayak aku suka apa ya? Mager. Atau kalau enggak aku suka apa ya? Ngegame. Apa ya? Gitu. Jadi remaja-remaja sekarang itu tuh seringkali enggak jarang untuk mereka difasilitasi untuk masuk ke dalam dirinya. Seringkali mereka udah asik ya di IG lah, di media sosial apapun. Jadi kalau ditanyain sukanya apa bingung. Sukanya ngeliatin status orang gitu. Tapi gue sendiri mau apa, gue suka apa, bingung ngeblank. Nah mulai sekarang coba dicari tahu, aku suka apa ya, caranya gimana? Cobain banyak hal, explore diri gitu. Ya.
Terus ceritakan satu pengalaman yang paling berkesan dalam hidupmu. Pengalaman yang paling berkesan apa ya? Kayaknya semua biasa aja Kak, nggak ada yang berkesan. Yakin gitu. Jadi benar-benar harus digali. Entah kalau memang benar-benar nggak ada yang berkesan, buat yuk pengalaman yang berkesan gitu. Buat dalam hidup kita, buat sesuatu yang berkesan buat kita gitu. Supaya kita punya cerita gitu ya. Nggak cuma sebatas dompleng aja hidupnya. Gitu. Terus sebutkan satu prestasi yang paling kamu banggakan. Nggak ada sih Kak, aku nggak punya prestasi, kayak aku flat aja, biasa aja gitu. Itu menyedihkan ya. Tapi banyak jawaban yang kayak gitu. Jangan dipikir ya prestasi itu bukan sesuatu terus yang lo harus dapat piala, tuh enggak. Atau yang lo harus dapat piagam atau hadiah, enggak gitu. Prestasi adalah ketika kamu berhasil membuat sesuatu yang tadinya tuh susah untuk kamu jalanin, tapi kamu bisa jalanin. Itu bisa jadi prestasi juga loh. Gitu ya. Jadi coba ikutin 5 langkah ini aja. 5 ini aja. Setidaknya ini bisa jadi awalan atau langkah awal, langkah bayi untuk akhirnya kamu bisa cari tahu aku itu siapa gitu. Setelah itu jangan takut untuk mimpi ya. Ada 4 aspek di dalam hidup kita. Yang pertama adalah keluarga, kemudian persahabatan, karir atau prestasi, dan spiritual. Kira-kira aku mau meninggalkan pesan apa? Aku mau kasih legacy apa di keluarga? Aku mau jadi Thea yang gimana di keluarga ya? Aku mau dikenal sebagai Ivan yang kayak gimana di tengah keluarga aku? Aku mau dikenal sebagai Ivan yang kayak gimana di tengah sahabat aku? Gitu ya. Aku mau dikenal sebagai orang yang kayak apa dalam hal prestasi atau karir? Gitu. Di dalam spiritual aku tahu Tuhan menciptakan aku bukan by default tapi by design. So jangan ragu untuk cari tahu desain Tuhan buat aku itu apa, supaya ketika aku pulang nanti ya emang ini yang Tuhan mau gitu ya. Jadi di setiap bidang mimpi mulai berani masuk ke dalam, aku mau meninggalkan legasi apa di dalam hidupku. Setidaknya di circle kecil, kemudian besar sampai akhirnya meluas. So, mimpi itu penting, beranikan diri untuk punya mimpi, jadikan mimpi sebagai kompas hidupmu ya. Kalau misalnya kamu sekarang belum punya mimpi, beranikan diri untuk membuat mimpi. Ya, kalau misalnya udah, caranya gimana? Kenalin dirimu. Yang itu tadi ya, bisa lewat tes minat bakat, atau bisa juga lewat konseling, bisa juga lewat tanya sama orang-orang terdekat, ya, sama bapak, sama ibu, sama kakak, adik, ataukah itu sama sahabat, pacar, gitu. Aku orangnya kayak gimana, gitu. Terus kemudian setelah kenali dirimu, kemudian jangan membandingkan quarter life crisismu dengan orang lain. Ini penting. Ya, jangan pernah ngomper sama orang lain karena ya jalan hidup orang kan macam-macam, beda-beda gitu. Dan kalian harus bisa bangga sama jalan hidup kalian sendiri. Dan jangan lupa untuk bisa self care. Self care-nya tuh ngapain? Misalnya menghargai diri sendiri, kasih prestasi atau kasih apresiasi setiap kemenangan-kemenangan kecil kita, gitu ya. Beranikan diri untuk masuk ke dalam dengan meditasi atau mindfulness atau kasih hadiah gitu ya. Udah berhasil ini nih, kasih hadiah buat diri sendiri gitu. Terus jangan lupa untuk buat jurnal pribadi ya. Klien-klienku hampir semuanya aku minta untuk mereka menuliskan jurnal pribadi karena kenapa? Dari sini kita bisa dapat makna baru setiap harinya gitu. Kemudian bangun support system yang sehat dan temukan mentor ya. Mereka yang di masa-masa quarter life crisis itu seringkali akan cari mentor dan itu sangat bagus, sangat positif. Jangan ragu untuk cari mentor yang positif buat teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti gampang nemu jalannya. Gitu. Oke? So, jangan khawatir, karena sebenarnya ada kuasa besar yang mungkin masih kita belum sadari di dalam hidup kita. Ya, kita mungkin mikirnya, ya udahlah, gue mah orangnya segini-gini aja. Oh, jangan salah. Tuhan balik lagi ya, ciptain kita bukan by default, bukan suatu kesalahan, tiba-tiba langsung ceprot nih gitu ya. Tapi dia menciptakan kita by design, dia mau kita jadi orang yang benar-benar bawa misi tertentu di dalam hidup kita. Jadi pasti ada kuasa besar di dalam hidup kita yang mungkin sekarang kita belum sadari. Tapi kalau kita bisa tahu itu apa, jadilah bermakna buat orang lain ya. Jangan lupa untuk follow IG Mau Jadi App, YouTube-nya di subscribe, LinkedIn-nya juga di follow. Ya, ada tools ini jangan disia-siakan. So, thank you. Terima kasih Mas Ivan, terima kasih teman-teman. Nanti boleh tanya jawab, boleh sharing-sharing. Gitu, kurang lebih yang bisa aku share. Oke, terima kasih Kak Thea atas penyampaian materinya mengenai teori-teori dalam menghadapi dan survive
quarter life crisis ini. Topik yang menarik, perlu juga teori yang disampaikan secara asik supaya tidak berujung kita malah tambah stres atau kita malah jadi tambah memikirkan quarter life crisis ini instead of mulai bangun dan menghadapinya dan dengan harapan mampu melewatinya. Yang kedua, narasumber kita materinya akan disampaikan oleh Bapak Andri Fajria. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman peserta bahwa nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan informasi selanjutnya akan ada link kuesioner dari Mojedi App untuk kualifikasi pendapatan e-sertifikat teman-teman peserta sekalian. Mohon nanti untuk diisi jika linknya sudah tersedia. Tanpa berlama-lama lagi, akan saya kembalikan ke Bapak Andri Fajria untuk mulai pemaparan materinya. Kepada Pak Andri, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Ivan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bahagia sekali pada sore hari ini bisa bertemu di forum Himahi ya, luar biasa. Saya ikut belajar tadi, terima kasih Mbak Tia paparannya, luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Mohon izin saya meneruskan, sedikit banyak tadi ada kesamaannya, jadi saya mungkin menyambung saja. Nah, berbeda dengan Mbak Tia tadi yang spesialis psikolog ya, jalan hidupnya. Nah, teman-teman bisa lihat perjalanan hidup saya itu zigzag. Ya. Ngambil kuliah S1 di teknik fisika, kemudian saya jualan komputer waktu saya kuliah. Kemudian pas lulus kuliah ternyata Krismon. Akhirnya saya kuliah lagi, ambil S2, ngambil komputer. Kemudian saya bekerja di perusahaan komputer, dan seterusnya lah. Jadi teman-teman bisa lihat begitu banyak profesi yang saya jalani, dan akhirnya saya tahu kenapa begitu. Jadi kalau dilihat profil bakat saya ini orang learner. Learner itu pembelajar. Jadi itu menjadi jurnalis, bukan spesialis. Kalau tadi Mbak Tia spesialis, kalau saya jurnalis. Dan saya juga sudah banyak baca bakat orang-orang yang kira-kira seperti saya itu memang seperti itu. Jadi ada yang S1-nya kedokteran, S2-nya manajemen. Ada sih hubungannya dengan kedokteran, tapi banyaknya di misalnya perlengkapan kesehatan atau kemudian safety dan lain-lain. Itu begitulah ya, seorang jurnalis ya, insya Allah. Nah, saya juga punya sekolah ya dari TK, SD, SMP. Saya juga dosen di UI, di Trisakti dan di Ubara, terakhir di Bayangkara. Yang saya amati ini adalah masalah yang cukup membingungkan ya buat anak remaja. Mulai saya lihat dari anak SMP, bahkan SD kelas 6, merasa banyak orang yang tidak menyukainya, kemudian bingung bagaimana, memang ada hubungan dengan dengan biologisnya karena dia mulai balik dan seterusnya. Nah, kebingungan. Nah, jadi mereka itu tidak percaya diri. Ya. Nah, di sisi yang lain ada, tadi sudah dibahas juga, tadi tentang zona nyaman. Yang menariknya adalah saya coba lompat ke model pendidikan zaman dulu. Jadi kalau kita pelajari, kebetulan orang tua saya orang dari Sumatera Barat, saya mempelajari bagaimana orang zaman dulu mendidik anak-anaknya. Ternyata ya, yang menarik adalah dalam model pendidikan anak laki-laki Sumatera Barat, ya, mereka sejak usia 7 tahun tidak boleh lagi tinggal di rumah orang tuanya. Mereka harus tinggal di surau. Nah, dalam perspektif sekarang itu adalah mengambil zona nyamannya. Jadi zona nyaman buat anak usia 7 tahun adalah kamarnya. Jadi sejak usia 7 tahun, anak-anak di Sumatera Barat, anak laki-laki, tidak boleh lagi tinggal di kamarnya, mereka harus tinggal di surau. Jadi dicabutlah zona nyamannya. Kemudian, lebih jauh lagi, mereka disuruh pergi merantau. Padahal Sumatera Barat itu adalah tempat yang subur. Ya. Tidak kalah dengan Jawa Barat. Kalau teman-teman pernah ke Sumatera Barat, gunung-gunungnya, sungai-sungainya, nggak kalah dengan di Jawa Barat. Tapi, kalau orang Jawa Barat, tidak pergi merantau, mereka lebih senang sebagai tuan rumah. Kalau orang dari Bandung kalau dari Garut sudah paling jauh ke Bandung. Kalau udah lebih dari Bandung ya ke Jakarta masih oke lah. Tapi kalau lebih jauh lagi mereka nggak nyaman ya. Lebih senang tinggal di dekat-dekat Jawa Barat. Nah, merantau itu adalah
meninggalkan zona nyaman, dan itulah survive ya, masa-masa perjuangan. Orang-orang yang merantau itulah yang justru lebih berhasil dibanding dengan mereka yang tinggal di kampung. Nah, maka kemudian ada sanksi sosial, mereka tidak pergi merantau, itu dianggap anak mama, anak mami yang tidak punya derajat sosial yang tinggi lah, dianggap lebih rendah. Itu dulu ya, dulu. Sekarang udah berbeda. Tapi saya mengambil budaya zaman dulu itu karena ternyata sebenarnya kalau ditarik ke pendidikan sekarang itu keren banget. Keren banget. Jadi yang membuat kita dewasa itu adalah ketika kita menghadapi banyak tantangan. Ya, banyak tantangan. Jadi saya nggak tahu, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mengalami misalnya pergi ke sekolah itu harus menempuh jalan kaki sekian kilometer, tidak ada kendaraan umum, menulis atau mencatat itu nggak punya buku, jadi harus menghafal atau nulis di buku-buku bekas dan lain-lain. Itu semua tantangan. Nah, justru orang yang pernah mengalami seperti itu lebih survive. Peluang dia untuk sukses itu lebih tinggi. Nah, masalahnya adalah ketika orang-orang tua kita yang dulu dibesarkan dengan kesulitan seperti tadi, dan mereka sukses karena menghadapi kesulitan seperti itu, menghadapinya, ketika mereka sudah sukses secara ekonomi, mereka tidak mau anak-anaknya mengalami hal yang sama. Padahal, kesuksesan itu justru karena mereka menghadapi kesulitan yang seperti tadi. Nah, ketika mereka menghindari memberikan kesulitan kepada anak-anaknya, maka mereka menciptakan kegagalan untuk anak-anaknya. Nah, itu sangat ironi. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang menyimpan dendam, ya. Karena dulu orang tua saya susah, maka sehingga anak saya susah. Padahal justru karena susahnya itulah mereka jadi sukses. Nah, hal yang berikutnya adalah kurangnya apresiasi dari sekitar. Jadi anak-anak remaja, anak-anak dewasa muda itu bingung ya. Di satu sisi mereka merasa tidak disukai, di sisi yang lain mereka ingin menghasilkan sesuatu, tapi apa gitu. Nah, ketika mereka membuat sesuatu, belum tentu sekitarnya mengapresiasi dengan cara yang positif. Nah, saya bereksperimen ya di anak SMP. Jadi ketika mulai kelas 6 itu mereka mulai masa remaja, SMP, kelas 1, kelas 2. Nah, ketika diberikan banyak tantangan, jadi belajarnya bukan belajar seperti anak sekolah SMP pada umumnya, tapi model-model yang tadi itu, pergi merantau, pergi magang, kemudian ya, jualan dan seterusnya, itu di kelas 2 SMP mereka sudah pede. Jadi ketika kelas 2 SMP itu sudah tumbuh percaya dirinya, dari mana rasa percaya diri tumbuh? Ketika mereka membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan itu diapresiasi oleh lingkungannya, nah tumbuh rasa percaya dirinya. Nah kemudian kemampuan yang lain itu berkembang secara cepat. Contoh begini, ini mohon maaf, anak saya nomor 3, ini sekarang kelas 3 SMP. Sebelumnya itu pemalu banget, ya, pemalu banget. Kalau nulis itu hurufnya kecil-kecil nulisnya. Kalau menggambar juga gambarnya kecil. Nah, ya singkat cerita lah, saya mempelajari bakatnya, saya pelajari, akhirnya saya ketemu di kelas 1 SMP, anak ini ya itu senang menggambar, melukis, dan membuat karya-karya. Ya, ketika saya magangkan dia di sebuah workshop interior, dia belajar menggergaji, mengamplas, kemudian melukis di sebuah sanggar itu. Akhirnya handphone, bungkus handphone itu belakangnya itu dilukis sama dia. Ketika istri saya ulang tahun, dia tumblernya dilukis sama dia. Bahkan koper dilukis sama dia. Nah, dan ketika kita mengapresiasi dengan secara positif, percaya dirinya tumbuh. Dan dia bilang, aku mau kuliah di ITB, desain komunikasi visual, karena itu tesnya nggak pakai akademik, ya. Aku maunya tes gambar aja. Dia udah bilang begitu. Nah, kalau anak pertama saya di ITB juga di planologi, ya, PWK, sudah mau lulus, insya Allah. Nah, anak kedua saya di psikologi di Unpad semester 2. Yang ketiga ini dia bilang, aku mau di PWK itu. Dan rasa percaya diri tumbuh ketika kami berhasil menemukan apa bakat dia, kemudian memberi apresiasi terhadap karyanya tersebut, dan dia tumbuh percaya dirinya. Kemudian banyak potensi baik yang lainnya tumbuh dari dirinya. Oke, itu tentang apresiasi. Penting kita memberikan apresiasi. Nah, pertanyaannya begini, aktivitas apa yang disukai oleh seseorang dan rasanya mudah dikerjakan oleh orang tersebut,
kemudian hasilnya dinilai baik oleh orang lain. Nah, itu dalam definisi yang saya pahami itulah bakat. Ya. Apa itu bakat? Bakat itu memenuhi kriteria 4E. Ya. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Kalau di sekolah kami pakainya 3E aja. Kalau udah dewasa tambahin keempat tuh earn. Apa itu? Ya, aktivitas yang ketika kita mengerjakan sesuatu itu rasanya senang, ya enjoy, senang sekali. Apa cirinya kita merasa senang? Mata berbinar-binar, wajah bibir tersenyum, ceria, dan minta diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Itu tandanya kita senang mengerjakan sesuatu itu. Yang kedua, easy, merasa mudah mengerjakannya. Apa cirinya bahwa kita merasa mudah mengerjakannya? Yang paling gampang adalah lebih cepat mengerjakannya. Mungkin ada mata kuliah yang kalian tuh rasanya, aku kalau soal tes ini gampang banget, tapi kalau yang lain kok pada nggak paham ya, aku kerjanya cepet loh, lebih cepat dibanding yang lain. Tapi mata kuliah yang lain aku kok nggak begitu bisa. Nah, berarti dalam aktivitas yang itu tadi, itu easy, merasa mudah mengerjakannya. Yang ketiga, excellent, hasilnya dinilai baik oleh orang lain. Ya. Jadi bakat itu adalah sesuatu yang kita tidak membutuhkan effort yang besar untuk melakukan sesuatu yang oleh orang yang tidak punya bakat itu rasanya susah. Buat kita itu gampang banget. Ya. Gitu. Baik, yang keempat, earn, menghasilkan sesuatu. Baik, nah bahwa setiap orang terlahir membawa bakat masing-masing. Setiap kita itu adalah limited exclusive edition. Tidak ada orang yang sama dengan diri kita. Bahkan orang yang kembar sekalipun, saya punya sepupu kembar. Nah, salah satunya sepupu saya itu di Jayabaya. Tapi angkatan tahun 92, udah lama ya. 92, di arsitek dia. Kembarannya itu di ekonomi. Sekarang sepupu saya itu jadi guru di Medan, guru di SMK di Medan. Nah, jadi orang kembar pun bakatnya berbeda, ya apalagi kalau bukan kembar. Ya, setiap kita punya bakat masing-masing. Nah, bakat itu bukan ditumbuhkan, tapi dibangunkan. Ya, jadi kalau kita pernah dengar lagu ini nih, terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus. Ya, masih ingat lagi itu? Nah, bagian mana itu? Ada bagian-bagian gini. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Nah, kalimat terakhir, agar tumbuhlah bakatku. Itu lagu dari zaman saya tahun 70-an sudah dengar lagu itu. Ya. Jadi para orang tua kita memahami bahwa aktivitas di sekolah itu menumbuhkan bakat. Tapi sebenarnya bakat itu bukan ditumbuhkan, tapi dibangunkan. Karena sudah ada. Ya, kalau ditumbuhkan berarti tadinya tidak ada, ditanam, kemudian dikasih pupuk, terus kemudian ditumbuh. Kalau dibangunkan, sudah ada, tinggal di-trigger aja. Di-trigger, kemudian dia bangkit. Baik, yang berikutnya, bakat itu tidak tunggal. Ya, setiap orang memiliki beberapa kombinasi peran atau profesi yang sesuai dengan kombinasi bakatnya. Sesuaikan dengan peluang dan kondisi yang dihadapi. Jadi saya misalnya di sekolah saya, di anak kelas 2 SD, sekarang dia udah kelas 4 ya. Tapi ketika kelas 2 SD, kami kan observasi bakatnya dari TK. Ya, kesimpulannya, anak ini berbakat sebagai solo entertainer. Jadi kalau orang dewasa bilang stand up comedy misalnya, kemudian mendongeng, kemudian sulap, kemudian yang kayak gitu dia sendiri pantomim, itu bakatnya. Dan memang udah kelihatan banget itu. Nah, tapi orang tuanya keberatan. Kami nggak mau anak kami mau jadi seperti itu di entertain. Kami menghindari. Nah, maka kami lakukan observasi berikutnya. Temukan lagi bakat yang lainnya. Oke, kalau Bapak Ibu nggak mau anaknya seperti itu, boleh kita nanti coba lagi cari yang lain. Nah, gitu. Jadi bakatnya tidak tunggal. Ya, tidak tunggal. Apalagi saya yang learner, yang generalis, senang sekali dapat kesempatan belajar hal yang baru, suka banget. Oke, jadi tinggal disesuaikan dengan peluang dan kondisi yang dihadapi. Nah, kalau tidak punya bakat, ya bukan tidak punya bakat, tidak berbakat dalam aktivitas bukan berarti tidak dapat melakukan aktivitas tersebut, tapi ia butuh usaha yang lebih keras agar bisa melakukan aktivitas tersebut dengan baik. Contoh begini. Orang yang berbakat bermain sepak bola itu latihannya mungkin nggak begitu keras, tapi jago, hasilnya bagus gitu. Nah, sementara orang yang tidak berbakat bermain sepak bola bukan berarti tidak bisa bermain sepak bola. Dia bisa berlatih dengan keras, tapi hasilnya mungkin tidak sebaik orang yang berbakat bermain sepak bola, kayak gitu. Tapi jangan khawatir, bukan berarti misalnya
saya pernah bertemu dengan guru SMK yang protes, nggak setuju dengan saya. Kenapa? Saya melatih murid-murid saya teater, drama, dan semua bisa. Ya. Jadi abaikanlah soal bakat itu. Nah, saya bilang begitu, Bu, tidak berbakat bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi ibu butuh usaha yang lebih keras supaya dia bisa melakukan bermain drama dibanding dengan yang temannya yang berbakat. Kira-kira seperti itulah. Oke. Baik. Nah, orang yang terlihat bermain sepak bola, ya, mohon maaf ini sepak bola lagi, mungkin memiliki kombinasi bakat yang cocok pula di profesi yang lain. Contoh begini. Saya nggak tahu apakah teman-teman kenal dengan David Beckham. David Beckham dari Inggris itu pemain spesialis bola-bola mati, tendangan bebas. Nah, yang dia lakukan adalah nendang bola, ya. Kemudian bolanya itu dengan kekuatan tertentu, sudut tertentu, kekuatan tertentu, dengan ujung kaki yang mana, bagian kaki yang mana, bolanya meluncur, kemudian berbelok, melewati pemain lawan dan masuk ke gawang. Itu adalah kemampuan untuk melihat ruang, menganalisis berapa kekuatannya dan ruang. Jadi kalau mau Beckham itu bisa jadi arsitek karena dibutuhkan kemampuan seperti tadi itu di profesi arsitek. Gitu. Jadi saya sudah menemukan juga beberapa orang yang orang tuanya bilang kok anak saya sukanya main musik, tapi ketika bekerja bukan di bidang musik. Ya, jadi jadi gini, kalau kita menyukai permainan olahraga misalnya, coba cari tahu apa yang membuat kita apa yang membuat kita suka di permainan sepak bola itu? Apakah mencetak gol di depan gawang itu jadi striker, apa menahan serangan lawan, atau menangkap bola, antisipasi, atau memimpin teman-teman? Nah, jadi sebenarnya ada banyak bakat di situ, ada banyak kepribadian kalau tadi katanya Mbak Tia, banyak kepribadian. Nah, ketika kita menemukan itu, ternyata itu bisa dipakai di profesi yang lain. Oke, itu sebabnya orang yang hobi main tertentu, olahraga tertentu, akhirnya profesinya nggak main bola itu, nggak main olahraga. Nah, bagaimana kalau belum menemukan bakatmu? Jangan khawatir, bakatnya tidak hilang. Dia hanya tertidur sampai ada trigger atau pemicu yang membangunkannya. Contoh begini, ya. Jadi saya buat materi ini memang contoh-contoh aja banyaknya. Saya merasa saya punya bakat menulis waktu saya SD. Jadi ketika saya mengarang, guru kelas saya itu selalu bilang, Andri, tulisan kamu bagus seperti orang dewasa. Waktu abang saya beli mesin tik ya bukan komputer. Tahun berapa itu? 78-an lah, belum ada komputer. Nah, saya pakai mesin tiknya itu untuk saya ngetik. Nah, tapi nggak pernah diasah, nggak pernah dikirim ke majalah, nggak pernah dikirim ke koran dan seterusnya. Sampai waktu saya mahasiswa pun saya merasa saya pengen loh nulis gitu, kirim ke koran, tapi nggak pernah saya lakukan, cuma mau-mau aja gitu. Nah, sampai dengan tanggal 3 November tahun 2018. Saya sharing tentang bakat ini di sebuah forum. Di situ ternyata ada penerbit buku. Selesai acara, dia mendekati saya, terus dia bilang, gimana kalau yang tadi disampaikan itu dituliskan jadi sebuah buku? Oh gitu ya Mbak ya? Emang gitu? Bolehlah saya coba. Itu 3 November 2018. Tanggal 25 November 2018, hanya dalam waktu 3 minggu, bukunya jadi. Dan waktu saya bilang, oh benar ternyata. Dan saya senang ketika saya membuat buku itu. Ya, jadi bakat yang dulu itu tertidur selama 35 tahun kira-kira, tertidur ya. Bangun ketika ada penerbit yang menawarkan kerjasama untuk membuat buku itu. Dan saya sampai sekarang akhirnya saya sedang menulis ya. Sudah ada 2 buku, selama proses buku yang ketiga dan keempat. Dan saya suka nulis di Facebook, saya buat quote-quote dan itu banyak orang bilang suka dengan tulisan saya. Nah, itu jadi bakat itu tidak hilang, jangan khawatir. Jadi temukan bakat kalian yang apa yang kamu merasa senang, kamu merasa mudah mengerjakannya, hasilnya lebih baik oleh orang lain. Coba ingat-ingat, lakukan sekarang. Ya. Karena dia sebenarnya nggak hilang bakat itu. Dia cuma tertidur aja, nunggu kapan dibangkitkan kembali. Oke, baik. Nah, ya, kalau Anda merasa bahwa punya sifatnya pemalu, tidak ingin perlihatkan kemampuan, jangan khawatir. Ya, itu mungkin bakat itu berkaitan dengan berhadapan dengan benda-benda. Tadi kalau pakai kepribadian tadi, kalau saya kan kalau pakai talent mapping itu di klaster technical. Kalau technical tadi apa ya? Kalau di kepribadian tadi yang sifatnya teknis tadi apa tuh Mbak? Jadi ada 5 klaster yang berkaitan dengan benda-benda. Nah, itu tadi ada investigatif. Kalau di klaster di talent mapping itu di reasoning, ada di thinking, ada di generating ideas. Nah, itu berhadapan dengan benda-benda. Jadi nggak usah khawatir. Ya.
itu bakat juga gitu. Saya soalnya begini, orang tua murid yang di SD sekolah Tangerang itu tanyanya begitu, Pak Andri, anak saya ini bakatnya apa ya? Kok kayaknya pemalu, pendiam gitu. Nah, coba ketika saya observasi, oh iya dia teliti. Ketika ngerjakan sesuatu itu dia memeriksa berkali-kali. Nah, bakatnya namanya deliberatif. Ya, kepribadian itu sifatnya deliberatif. Nah, itu dia nggak berani, memang nggak berani tampil. Kalau udah dia rasa aman, baru dia berani. Jadi dia nggak mau menjadi orang pertama yang disuruh. Nah, dan seterusnya itu deliberatif. Kombinasi dengan analytical itu bakatnya di bagian keuangan. Dan ada orang yang pernah saya tes bakatnya, saya bilang, ibu sebenarnya nggak cocok di Departemen Keuangan. Kerjanya di Kementerian Keuangan. Saya bilang begitu. Kenapa? Ibu nggak ada nih analitika sama deliberatifnya di bawah. Iya Pak, saya tuh bolak-balik tuh kalau disuruh ngerjain tugas ke kantor, ke ruang atasan. Koreksi lagi. Iya, ibu nggak cocok. Ada juga dokter saya bilang, dok, Anda nggak cocok nih jadi dokter. Kenapa? Ini deliberatif, restoratifnya di bawah, analytical di bawah. Iya, saya nggak menikmati. Akhirnya dia jualan itu produk-produk kesehatan, kecantikan. Ada hubungan dengan kedokteran juga. Oke. Nah, itu menemukan bidang yang sesuai ya, walaupun ini beda dengan bidang kuliah kita, nggak masalah sebenarnya. Tidak ada kata terlambat. Oke. Nah, ini contohnya melihat antara sifat, aktivitas, dan peran. Jadi orang yang sifatnya sabar, senang belajar, senang menjelaskan, senang menulis, itu mungkin bisa jadi guru, dosen, atau pelatih. Kalau orang yang sifatnya hemat, teliti, pendiam, aktivitas yang dia suka itu senang berhitung, mencatat dengan rapi, tapi lambat dalam bertindak, itu mungkin di bagian keuangan. Kalau orang yang ramah, senang berkompetisi, ya aktivitasnya yang dia suka senang cerita, senang orang lain, senang negosiasi, itu menjadi sales. Orang yang keras kepala, tidak mau kalah, tapi peduli dengan aturan, aktivitas yang dia suka itu senang analisis, senang berdebat, itu mungkin cocok jadi pengacara. Oke, baik. Nah, terakhir ini bagaimana menggunakan bakat, ya ini bisa digunakan untuk memilih jurusan kuliah, memilih karir setelah lulus kuliah mau jadi apa, memilih bidang usaha. Jadi kalau mau bisnis, kira-kira apa bisnisnya? Ya jadi kalau tadi Mbak Tia bilang ada sosial, di saya itu cluster surfing, orang yang senang melayani orang lain, itu saya sarankan bisnisnya itu jasa. Kalau kuat di situ jasa. Kalau kuatnya di membuat produk, itu bagi produksi. Gitu. Memilih partner atau tim bisnis itu juga bisa kita lihat kecocokan. Jadi tidak ada orang yang sempurna. Seorang dokter yang ahli, ya, ketika mobilnya rusak, dia nggak perlu belajar S3 jurusan mesin untuk memperbaiki mobilnya, tinggal dia telepon montir. Nah, kita pun begitu. Kita nggak punya waktu yang cukup untuk menjadi orang yang sempurna, tinggal kerjasama dengan orang lain yang menutupi kelemahan kita. Nah, jadi temukan partner kita yang menutupi kelemahan kita. Di keluarga juga begitu, ya, sinergi keluarga, persiapan bisnis juga begitu. Oke, tambahan sedikit boleh. Memahami bakat itu oke, itu bagus, tapi belum cukup. Ya. Temukan bidang yang kita punya passion di situ. Ketika kita mengerjakan itu, waktu kita kayaknya kurang ini. Semangat sekali kita mengerjakan hal itu. Temukan spark-nya. Apa itu spark? Tonton film Onward, tonton film Soul, film animasi. Itu ada jawabannya. Ada cerita tentang spark, ya. Tonton filmnya, kemudian nanti ada paham apa yang saya maksud dengan spark. Oke. Nah, jadi terakhir tadi sudah Mbak Tia sampaikan bahwa kalau kita menemukan bakat kita, maka insya Allah kita akan mengira-ngira, ya, kira-kira maksud Tuhan menciptakan kita itu untuk apa? Apa tugas kita di muka bumi ini, sehingga akhirnya kita ketika tutup usia, I have done my job. Aku sudah memenuhi tugasku, aku kembali pulang kepadamu dengan bahagia, ya Allah. Ini informasi, saya membuat workshop, ya mohon izin iklan ya, hari Sabtu, hari Minggu ini, bagaimana membaca bakat anak usia SD. Ini untuk para orang tua dan guru, siapa tahu ada yang tertarik, ya bisa daftar di linknya. Oke, saya saja. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Mas Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andri atas pemaparan materinya, menyebarluaskan kembali dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh KTA sebelumnya. Kita akan mulai masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, di mana saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah ditujukan untuk
baik itu Kak Tea dan Pak Andri untuk dijawab. Tapi sebelum saya mulai membacakan, saya ingin mengingatkan kembali ke teman-teman peserta bahwa ada link kuesioner dari Mojadi App sebagai salah satu syarat mendapatkan e-certificate yang boleh banget teman-teman untuk diisi ya, karena nanti akan menjadi penilaian akhir Mojadi App di akhir acara mengenai atensi teman-teman terhadap webinar ini. Terima kasih. Oke, kita akan mulai masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama nih yang sudah ada di saya, yang ada di kolom chat dari saudara Dading Catur. Pertanyaannya, jika kita di quarter life crisis selalu ada persimpangan antara apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan. Kira-kira apakah kita harus selalu mengikuti apa yang kita mau terus hanya karena itu terasa memuaskan dan menyenangkan, atau ada arah lain yang harus kita tuju sebenarnya? Boleh untuk Kak Tea ya, dipersilakan. Oke, thank you Mas Ivan. Pertanyaannya tadi dari siapa? Dari Dading Catur. Dading Catur. Keren banget pertanyaannya. Iya ya, ini jadi galau ya antara gue mesti ngikutin yang gue seneng atau yang gue butuhin gitu ya. Tantangannya kan kalau misalnya bisa ngelakuin yang kita senengin, kenapa kita ngelakuin hal yang kita nggak seneng tapi ya memang itu kita butuh lakuin gitu ya. Ini tema-tema quarter life crisis pertanyaannya kayak begini. Bukti nyata bahwa lagi ada di tema itu gitu. Pertanyaannya adalah tadi apakah kita bisa ngelakuin apa yang kita seneng aja gitu ya? Apakah kita harus selalu mengikuti apa yang kita bisa lakukan hanya karena itu menyenangkan dan memuaskan Kak? Atau ada arah lain nih yang bisa kita tuju selain yang itu Ya. tadi? Gitu. Okay. Kalau kita ngomongin tentang seneng ya, itu kan berarti tolak ukurnya adalah afeksi. Tolak ukurnya adalah tone emosi gitu. Emosi kita saat itu. Sedangkan yang namanya emosi itu tuh sifatnya fluktuatif ya. Sifatnya itu naik turun. Bisa aja hari ini aku senang ini di detik ini, tapi nanti malam jam 9 bisa jadi aku jadi nggak senang gitu ya. Kita ngomongin tentang senang. Kalau misalnya kita bilang, bisa nggak sih apa kita harus ngelakuin apa yang kita senang aja? Nah, ada yang kurang di sini. Kan tadi cuma 2 nih, harus yang senang atau yang kita butuhin. Nah, kita mesti ciptain satu lagi yang mau kita tuju apa? Nah, seringkali yang mau kita tuju ini yang masih absurd. Ya kan? Ini yang masih tanda tanya, gue mau apa? Gitu. Nah, ini PR-nya. PR-nya sebenarnya kita cari tahu. Dari apa? Dari mana cari taunya? Gimana caranya tahu? Apa yang sebenarnya aku mau ke depan ini? Mau apa aku? Berawal dari apa yang aku sukai. Gitu. Tapi jangan lalu terlena dengan gue sukanya ini. Ya udah gue ngelakuin apa yang gue suka aja. Padahal mungkin testing reality di sekitar kita, di orang-orang sekitar kita, bilang, mungkin kamu juga butuh ini, mungkin kamu juga butuh itu. Nah, kenali diri itu nggak cuma tentang aku dan aku, tapi juga bisa melibatkan tools yang lain. Bisa lewat sosial, bisa lewat tes, bisa. Nah ini, jadi cari tahu tentang apa yang aku senangi itu adalah modal awal. Yang disenangi itu jadi modal awal, oh aku sukanya ini. Aku tuh expertnya di sini, di sini. Nah, ini yang jadi bahan bakar untuk akhirnya kita cari tahu nantinya aku mau apa. Karena ketika udah ada objek yang cukup objektif ya, yang cukup real, apa yang mau kita capai misalnya adalah A, untuk mencapai A, kemungkinan besar kita akan melakukan hal yang kita butuhkan. Yang bisa jadi itu mungkin kita lagi nggak senang ngelakuin itu. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya 2 itu aja, jadi miskin nanti jawabannya. Ya, yang mesti dijadikan PR selanjutnya adalah cari tahu sebenarnya aku mau apa. Kalau sekarang sudah punya bank data terkait tentang apa yang aku suka, bagus, itu keren, catat, di list apa aja yang aku suka. Mungkin dari apa yang aku suka ini akhirnya kita bisa create something, ke depannya aku mau apa, berdasarkan dari bank data yang aku punya. Ditambahin lagi dengan sumber daya yang lain, dari mungkin testing reality dengan yang lain, teman-teman yang lain dari orang tua, dari expert, mentor, atau dari mana. Mungkin nggak sih aku bisa jadi ini nggak? Kemungkinan yang lain aku mau apa ya? Kemungkinan yang lain aku bisa jadi apa ya? Nah, untuk melakukan itu, pasti kan step by step-nya udah lebih jelas kan? Nah, step by step-nya itu nanti yang jadi tantangan.
bisa jadi di titik tertentu jadi harus ngelakuin sesuatu yang mungkin di saat itu lagi nggak happy untuk ngelakuin itu. Tapi kita udah tahu kan, busur panahnya mau dilempar kemana, gitu. Bintang utaranya tuh di mana? Oh itu, berarti aku akan mencapai itu. Jadi mau nggak mau apa yang aku suka, apa yang aku butuhkan itu yang aku mau capai. Semoga menjawab pertanyaan ya, tapi aku memahami kegalauannya. Dan itu sudah langkah awal yang sangat positif dengan mengetahui apa yang kamu suka. Oke. Terima kasih banyak Kak Tia atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya, Saudara Gading. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Andri dari Saudari Shelly Handayani. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Apakah berdiam diri di zona nyaman kita merupakan suatu hal yang baik jika dilihat dari fakta bahwa semakin kita menua, kita hidup semakin realistis? Menurut Bapak, gimana Pak? Dipersilakan Pak Andri. Ya, terima kasih. Ya, untuk diketahui usia saya 50 tahun ya, jadi saya bertemu sudah banyak orang ya. Jadi zona nyaman itu menurut saya itu memang melelahkan. Saya punya banyak sekali teman yang pada akhirnya mereka bilang enak loh ya, berani keluar dari zona nyaman ya. Bayangkan saya alumni ITB, S1 saya ITB, S2 saya UI, komputer, tapi saya jualan kambing dan dikenalnya di alumni ITB, raja kambing dari ITB karena saya diliput oleh banyak televisi dari koran majalah ya. Itu karena keunikan itu orang alumni ITB yang berani yang bangga jadi raja kambing. Kemudian saya buat sekolah juga bukan sekolah yang populer, bukan sekolah yang kebanyakan, sekolah alam, yang peminatnya sedikit. Nah, tapi saya bahagia dengan semua itu dan akhirnya ya orang-orang bilang ya itulah ya kan pilihan. Nah, yang sulit keluar dari zona nyaman itu kan mungkin punya strategi. Saya kumpulin uang dulu, kumpulin pengalaman, nanti saya berbisnis di bidang yang saya minati. Tapi memang kapan mereka berani memutuskan untuk keluar dari zona nyaman itu yang paling menentukan. Saya pernah juga sih bekerja selama 5 tahun tadi saya perkenalkan kan, saya pernah jadi HRD manager, marketing manager itu di sebuah perusahaan komputer, perusahaan nasional. Saya targetkan memang 5 tahun saya di situ untuk saya belajar karena sebelumnya saya bisnis komputer itu kecil ya, mikrokomputer. Akhirnya saya belajar manajemen dan seterusnya. 5 tahun saya putuskan untuk keluar. Nah, banyak orang yang tidak berani keluar dari zona nyaman itu. Dan akhirnya menunggu. Ada juga yang komentar saya sebenarnya tahu seperti ayam yang nanti akan dipotong, disembelih. Tinggal nunggu waktu aja gitu. Maksudnya pensiun, nanti ujungnya pensiun. Tapi saya nggak berani untuk seperti Pak Andri berani keluar. Oke, itu pilihan, nggak apa-apa. Ya. Pilihan, itu oke lah. Jadi tadi menjawab yang pertama tadi, kalau buat saya sih, hidup itu pertama penuhi kebutuhan dasar kita. Oke, peluangnya apa sekarang? Mau jadi apa? Peluang kerja apa yang ada tersedia apa? Oke, ambil aja dulu itu. Itu untuk pintu masuk pertama kita, memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi yang kedua, boleh pikir yang lain. Ya, mungkin ada teori Maslow tadi kan. Berpikir tentang karir, berpikir tentang pengembangan kapasitas diri kita, keilmuan kita. Oke, itu. Tapi yang ketiga, berikutnya adalah the meaningful life, hidup yang bermakna. Bahwa hidup ini tadi kata Mbak Tia harus meninggalkan legacy, meninggalkan jejak bahwa kita pernah hidup di muka bumi ini. Nah, pada akhirnya itulah yang akan dicapai ya, mudah-mudahan 3 tangga itu kita semua bisa lewati. Jadi kalau ditanya, saya termasuk yang nggak suka di zona nyaman. Oh, saya dobrak aja gitu. Tapi saya punya teman dan teman terbaik saya adalah istri saya. Ya, jadi bakat saya dengan istri saya kalau dicek itu seperti panci dengan tutupnya. Kekuatan saya itu kelemahan istri saya. Kekuatan istri saya itu kelemahan saya. Jadi kami bisa berpartner berani aja. Jadi kalau urusan mikir-mikir itu urusan saya. Tapi urusan visio ke depan, manajemen orang itu istri saya. Nah, itu seperti itu. Jadi mungkin kalau naluri kita mencari jodoh itu kan menutupi kelemahan kita sebenarnya. Kalau kita banyak ngomong, cari pasangan yang nggak banyak ngomong. Kalau kita orangnya berantakan, bisa cari orang yang rapi. Itu memang naluri kita. Ya, sanguinis pasangan sama misalnya itu. Ya, itu memang naluri kita. Jadi partner terbaik kita, terdekat kita lah pasangan hidup kita. Nah, berpartnerlah dengan kalau memungkinkan. Saya beruntung, alhamdulillah istri saya itu partner saya yang paling keren lah.
Itu aja sih jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih banyak Pak Andri, semoga terjawab ya Saudari Shelly. Selanjutnya, ini pertanyaan ditujukan untuk Kak Tea dan Pak Andri. Pertanyaan dari Saudari Yunita Fajarani. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara membedakan apakah kita sedang mengalami quarter life crisis atau hanya sekedar overthinking biasa nih, Kak dan Pak? Boleh mungkin dari Kak Tea terlebih dahulu, baru nanti sambung Pak Andri. Terima kasih. Oke, izin ya Pak Andri ya, senior. Bedanya apa gitu ya? Kita pas lagi quarter life crisis atau ini cuma overthinking aja gitu? Yang bisa membedakan itu atau tanda-tandanya dulu deh, tanda-tanda orang mengalami quarter life crisis itu pastinya seringkali berada di persimpangan jalan. Itu simptom paling utama dipenuhi ketika individu itu mengalami quarter life crisis. Berada di persimpangan jalan. Persimpangan jalan itu ya kayak misalnya bingung nanti masa depan aku kayak gimana. Terus jadi itu terjebak antara aku mau ngejalanin hidup aku sesuai dengan skenario aku yang aku suka atau skenario orang tua aku yang orang tua aku pengen gitu. Atau juga simptom yang paling simpel kayak ngerasa terjebak gitu. Ada muncul perasaan terjebak di rutinitas yang aku nggak happy di sini. Gitu. Kok aku kayak gini ya? Itu biasanya. Itu tanda-tanda individu mengalami di quarter life crisis. Itu salah satu contohnya. Terus khawatir nanti aku gimana ya masa depannya. Nah, overthinking ini bisa jadi salah satu bentuk ketika kita nggak bisa menyelesaikan quarter life crisis atau salah satu bentuk simptom lain yang mengendarai quarter life crisis. Overthinking itu kan kita ngerasa banyak sekali hal yang kita pikirkan yang akhirnya sulit untuk kita kendalikan, gitu kan? Itu definisi dari overthinking. Jadi kalau misalnya dibilang apa ya bedanya, ya lihat temanya. Kalau misalnya di setiap tema itu ada beberapa tipe orang yang memang punya tipe untuk akhirnya jadi overthinking. Gitu. Biasanya mereka yang tipenya cenderung introvert, mereka yang cenderung thinker gitu, itu punya kecenderungan untuk jadi overthinking. Tapi dia mengalami kegalauan di persimpangan jalan nggak? Kalau tema-tema itu nggak muncul, berarti itu ya sebatas overthinking aja. Tapi kalau misalnya dia pas lagi ada di tema-tema persimpangan, kemungkinan dia mengalami overthinking dengan tema quarter life crisis. Dapat ya? Atau Pak Andri ada yang mau ditambahkan? Oke, baik, boleh saya izin ya. Jadi saya coba pakai pendekatan yang lain soal bakat ya. Jadi orang yang di cluster GI Generating Ideas itu ada futuristik. Contohnya istri saya. Istri saya itu kalau ngomong itu jauh ke depan. Bayangkan, ini saya cerita. Malam pertama, hari pertama menikah, malam pertama belum ngapa-ngapain. Dia udah nanya, sebentar bang, mau punya anak berapa? Mau pakai KB apa? Mau jarak anak usia berapa? Saya langsung tepuk jidat. Ya Allah, belum ngapa-ngapain udah nanya begitu. Nah, sekian tahun ke depan ketika saya belajar tentang bakat, bakatnya futuristik. Jadi, ketika lagi kumpul sama anak-anak masih kecil, masih usia ya SD lah gitu, anak-anak itu kumpul. Terus dia bilang, nanti kalau abang udah nikah, tinggalnya di sini. Masih anak SD, udah diajak ngomong begitu. Nah, saya kebalikannya, bakat saya itu konteks. Saya senangnya bicara sejarah masa lalu. Jadi kebayang ya, suasana di rumah itu, istri saya senangnya bicara masa depan, saya senangnya bicara masa lalu. Kalau lagi ke museum, itu anak-anak melipir, cari makan. Pasti ayah itu lama di dalam. Nah, oke. Nah, kalau orang yang futuristik itu sangat pandai melihat peluang. Pikiran jauh ke depan. Jadi hal-hal yang saya nggak bisa lihat, tapi istri saya bisa lihat peluangnya seperti itu. Makanya sekolah alam, kemudian bikin makanan-makanan yang sehat, nah itu istri saya itu yang punya itu tuh. Tapi nggak cukup dengan itu, maka harus berpartner dengan orang yang bisa mendetailkan. Mau apa? Oke, tugasnya mendetailkan, rencana-rencana dia itu saya detailkan. Nah, yang kemungkinan kedua, overthinking tadi itu ada bakat deliberatif. Orang yang berhati-hati, ya berhati-hati, teliti, takut bertindak. Nah, sehingga banyak pertimbangan. Nah, orang yang deliberatif tadi itu memang seperti rem. Nah, dia harus berpasangan dengan gas. Gasnya itu apa? Orang yang aktivator, orang yang
Ini kalau anak kecil nih, lari ada solokan, dia lompat, jatuh ya nggak apa-apa. Itu saya belajar dari itu, kata dia gitu. Tapi kan kalau yang di Liberty tadi, lari ada got, berhenti. Ini berapa lebarnya gotnya? Saya bisa lompat nggak ya? Nah, itu ada 2 tipe anak kan. Nah, ada gas, ada rem. Nah, itu harus berpasangan, tidak harus menikah, tapi di dalam timnya itu harus mereka berpasangan. Orang yang terlalu cepat bekerja tanpa mikir, itu nanti pasti bingung. Ini kita mau kemana sih arahnya gitu. Tapi orang yang kebanyakan mikir, nggak berbuat apa-apa, nggak maju-maju. Jadi ini saya menyarankan bentuk tim, ya, bentuk tim kerjasama dengan orang lain. Ya, kalau tadi ada yang terlalu kuat remnya, banyak mikir segala macam, harus ketemu sama orang yang nggak banyak mikir. Nah, dia yang jalan, nanti yang mikir tadi yang mengarahkan kemana arahnya. Nah, itu sih kerjasama. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih banyak, baik Kak Tia dan Pak Andri atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya, Saudari Yunita. Dan pertanyaan terakhir kembali untuk Kak Tia dan Pak Andri dari Saudari Elsa Fira. Pertanyaannya, bagaimana cara tersendiri, baik itu Kak Tia dan Pak Andri, dalam menghindari lingkungan dan teman-teman yang toksik dalam artian mungkin bisa berpengaruh ke kalian ini sedang mau tujuannya apa yang dicapai. Nah, karena ada teman atau lingkungan itu mungkin akan mempengaruhi tujuan awal Bapak dan Kakak nih. Kira-kira menurut kalian gimana cara terbaik atau cara-cara tersendiri dalam menghindari lingkungan yang toksik? Boleh sekarang Pak Andi terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Ya, baik, sebentar. Saya kaitannya dengan orang lain ya. Jadi ada orang yang tadi bakatnya, ada includer, ada intellection. Includer itu orang yang senangnya satu grup buat dia itu sangat hal yang penting. Jadi senang pakai pakaian yang menunjukkan identitas, pakai dress code misalnya. Ketika pakaiannya berbeda, misalnya kita di sekolah yang pakai seragam, kalau selalu nggak pakai seragam, tapi bisa pakai seragam, misalnya salah kostum, nah, anak ini pulang karena merasa nggak nyaman. Itu includer. Ya, tapi ada yang signifikan. Signifikan itu kebalikannya. Signifikan itu kalau dia tampil beda, malah dia senang. Saya pernah ada acara reuni SMP, dress code-nya pakai batik. Saya nggak tahu itu karena saya nggak terima undangannya. Saya datang pakai celana jeans dan kaos. Ada kaosnya ada tulisan SMP kan. Nah, teman saya bisik-bisik, "Lu salah kostum ini." Hah? Oh gitu ya. Dan saya pembicara di situ, dan saya enjoy aja, nggak ada masalah karena saya signifikan. Jadi buat saya menjadi berbeda itu nggak masalah. Tapi banyak orang yang ketika tampil berbeda dari segi penampilan itu menjadi masalah. Nah itu mungkin yang tadi, kalau untuk yang includer ada di lingkungan tertentu dia nggak bisa lepas. Tapi kalau buat saya yang bukan tipe harus ngumpul, itu mah saya tinggal aja, itu gampang. Nah tapi itu satu pendekatan. Pendekatan yang kedua adalah, boleh saya coba tambahin lagi ya. Yang kedua, dari segi pendidikan anak. Jadi pada anak usia dini, ya mohon maaf ya ini saya balik ke belakang ini, anak usia 3 tahun itu biasanya orang itu kan tumbuh kalau bahasa orang dewasa itu pelit, kikir, agresif dan seterusnya. Nah orang tua biasanya mengarahkan anak supaya mau berbagi. Ayo berbagi. Sebenarnya itu menurut saya itu hal yang salah. Kenapa? Nanti di usia 4 tahun dia akan berbagi. Nah, berikan kesempatan pada anak itu untuk merasakan nikmatnya dia punya barang, ya, menikmati dia menguasai sesuatu. Nah, karena anak-anak yang terlalu cepat diminta untuk berbagi, itulah yang di kemudian harinya itu nggak bisa nolak, nggak bisa say no, nggak bisa. Karena dari kecil, dari 3 tahun itu dibilang berbagi itu baik, kalau pelit itu jelek, gitu. Kemudian akhirnya dia selalu ikuti apa kata orang. Akhirnya dia ketika dalam lingkungannya, ketika lingkungannya berbuat jelek, nggak bisa keluar dari lingkungannya itu. Itu satu. Yang kedua, ketika dia berusia 8 tahun, ya, jadi masuk dan keluar lingkungan, dalam lingkungan teman itu penting, ya. Masuk dalam lingkungan itu, kalau di TK itu kami ada passwordnya, boleh bergabung gitu. Nah itu menandakan bahwa dia ingin bergabung dengan teman-temannya. Kalau dia sukses bergabung, dia dirinya sosialnya baik. Nah, tapi yang kedua adalah dia harus bisa keluar dari
kapan dia dibutuhkan. Nah, pertama orang tua harus membantu. Ketika di rumah misalnya kamu nanti ibu jemput ya jam 5 ya, udah selesai waktunya jam 3 sampai jam 5 kamu main, nanti ibu jemput. Nah, di tahapan kedua, nah kamu pulang ya, jam 5 kamu pulang. Itu nggak dijemput lagi. Yang ketiga, nah kalau udah lancar ya, nah kalau teman-teman kamu berbuat baik, kamu keluar dari lingkungan itu. Nah, kalau itu bisa kita antarkan supaya dia bisa mengevaluasi ya, ini baik apa enggak. Kalau udah nggak ada, aku keluar. Nah, itu dia bisa selamat tuh teman-teman merokok, narkoba, dan seterusnya, dia bisa tidak ikut-ikutan. Nah, itu kalau dari segi parenting ya, dari orang tua bisa mengantar anaknya. Jadi kalau dari lingkungan toksik, kalau sudah diasah dari kecil kemampuan keterampilan tadi masuk keluar itu lancar, nggak masalah, dengan mudah dia bisa keluar dari lingkungannya. Saya kira itu. Terima kasih. Boleh, terima kasih banyak Pak Andri. Boleh disambung ya, Kak Tea? Oke, pertanyaannya keren ya, terkait tentang gimana caranya kita bisa keluar dari toxic gitu ya. Yang perlu dikenalin kan pertama kali adalah kayak apa sih toxic itu gitu. Bisa dikenalin dulu toxic people itu kayak gimana gitu, lingkungan toxic itu kayak gimana gitu. Jangan sampai nanti kita malah terperangkap tanpa sadar bahwa kita itu ada di lingkungan yang toxic. Nah, toxic people itu yang kayak gimana? Satu, pasti mereka punya kecenderungan untuk mengkritisi atau bikin kita nggak percaya sama apa yang kita punya gitu. Sedangkan kita lagi di quarter life crisis nih, kita lagi pengen ngebangun sesuatu yang pengen kita capai gitu kan. Misalnya nih, oh aku besok pengen kayak begini, aku pengen kayak gini, aku sukanya ini. Mungkin nggak sih kalau aku buat begini, aku jadi ini gitu. Kalau ketemu sama toxic people, kecenderungan mereka adalah mengkritisi. Emangnya kamu bisa? Emangnya kamu mampu? Kayaknya itu nggak oke gitu. Jadi dia berusaha merendahkan diri kalian, atau kalau enggak dia meragukan kemampuan kalian, atau kalau enggak mempertanyakan ide atau mimpi kalian, dan akhirnya berdampak pada kalian ngerasa ragu sendiri gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu atau orang-orang yang seperti itu memang layak untuk ditinggalkan atau dihindari atau dijauhin. Jadi jangan ngerasa guilty feeling ketika kita nggak bilang, kayaknya aku nggak mau lagi temenan sama mereka. Temen oke, tapi untuk aku bisa partner bareng sama mereka kayaknya enggak. Caranya gimana? Caranya bisa dengan komunikasi asertif sih. Jadi bisa bilang, satu kenalin dulu, oh ini termasuk toxic people buatku, atau mungkin ini ada di salah satu keluarga, juga banyak yang terjadi ya, kayak misalnya, Mah, Pak, aku pengen gini-gini, ngapain kamu jadi begitu, nggak usah deh kayak gini-gini aja. Nah, belum udah langsung ditabokin nih idenya gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu sebisa mungkin coba yang tadi aku bilang buat ekosistem yang positif buat teman-teman, cari teman-teman serumpun atau ya selevel atau kakak atau cari mentor. Terus kemudian untuk orang-orang yang seperti itu nggak usah berinteraksi intens ketika mereka coba masuk, ya dengarkan aja, tapi setelah itu nggak usah dimasuk ke dalam diri kita. Ini jadi kayak salah satu latihan sih, latihan untuk kita tetap struggling sama apa yang kita mau capai gitu ya. Biasanya yang terjebak di dalam toxic relationship itu adalah mereka yang konsep dirinya cenderung negatif. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ada di level itu, konsep diri negatif tuh kayak gimana? Kayak ngerasa, aku pantas nggak sih? Aku punya citra diri yang cukup oke nggak sih? Kayaknya aku mampu nggak sih? Aku punya potensi apa sih? Nah, yang kayak gitu-gitu. Kalau yang masih ngerasa dirinya cukup negatif, menghindarlah dari orang-orang yang semakin memperparah dirimu, tetapi dekatlah pada orang-orang yang bisa mengimprove dirimu. Ya, di sisi yang lain, bangun dirimu untuk lebih berkualitas. Gitu. Layakkan dan pantaskan dirimu. Itu kuncinya. Gitu. Ya. Nggak gampang tapi bisa dilakuin. Gitu, Mas Ivan. Terima kasih banyak Kak Tea, dan terima kasih juga kepada Pak Andri atas jawaban atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya jawabannya dari Saudari Alsa. Dan demikianlah berakhir sudah sesi tanya jawab pada acara kali ini, dan berakhir juga rangkaian pokok acara webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Tea dan Pak Andri yang sudah hadir dan menyampaikan materinya secara
padat ya, walaupun dengan waktu yang terbatas. Terima kasih banyak Kak Tia dan Pak Andri ya. Sama-sama. Ya. Thank you. Kita akan mulai lanjut ke sesi penutup ya. Ini sudah berada di penghujung acara. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Imam Mahrudi dan Ibu Mudiastuti selaku dosen fisik Universitas Jayabaya yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Terima kasih banyak Pak Imam dan Bu Mudi. Dan tak lupa juga jika teman-teman ingin mengetahui minat dan bakat jangka panjang teman-teman sekalian, bisa banget untuk selalu follow sosial media Mojadi App di Instagram @mojadi_app serta LinkedIn dan YouTube Mojadi App. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jika teman-teman ingin mengetahui program-program kerja lain yang sudah dilaksanakan Himahi dan yang akan dilaksanakan oleh Himahi, boleh banget untuk follow Instagram Himahi @himahijayabaya serta YouTube Himahi Jayabaya. Selanjutnya mungkin akan ada salam penutup dari media partner kami, platform edukasi Mojadi App. Saya persilakan kepada Bapak Heru atau Bapak Krishna, dipersilakan. Terima kasih Mas Ivan. Untuk kesempatan ini kita mau coba putar satu video aja bentar. Bingung nih habis lulus mau ambil jurusan apa? Nanti peluang kerjanya dan prospek masa depannya gimana ya? Terus gimana cara masuk perguruan tinggi yang diinginkan? Pengen banget dapat beasiswa sekolah ke luar negeri, tapi gimana caranya ya? Saat ini resesi global, pengangguran makin banyak dan makin sulit cari kerja. Apa jadi entrepreneur aja ya? Tapi gimana caranya? Revolusi Industri 4.0 akan banyak merubah peluang kerja masa depan. Persaingan juga semakin ketat. Indeks prestasi saja nggak cukup. Terus gimana cara menangin persaingan? Saya punya bakat. Gimana cara mengasah minat dan bakat supaya bisa berkarya dan menghasilkan? Mojadi App akan membantu kamu untuk menggapai masa depan yang cerah dengan memberikan solusi terbaik untuk kamu dengan fitur-fitur berikut ini. Video sharing from expert. Dapetin insight, motivasi, sharing pengalaman yang valid, realistis, dan terpercaya dari ahlinya dan kamu bisa tanya langsung ke ahlinya. Stop galau, gak yakin, dan ketidaktahuan kamu soal masa depanmu. Tes IQ, personality, minat bakat. Kenali kelebihan, kekurangan, minat dan bakatmu agar kamu semakin yakin melangkah dalam menentukan masa depan yang terbaik untukmu. E-learning, hard skill, dan soft skill. Tingkatkan skill dan kompetensimu dengan mengikuti 10 modul e-learning soft skills dan hard skill untuk mempersiapkan masa depanmu dan memenangkan persaingan global. Communication skill, creativity, teamwork, time management, leadership, problem solving, desain English, Microsoft Office seperti Excel dan PowerPoint dan Word. Podcast dan webinar. Belajar dan tanya langsung dari ahlinya untuk mempersiapkan masa depanmu. Penjurusan, prospek kerja, kisah inspiratif, sharing pengalaman, tips, insight, motivasi, entrepreneurship, dan kamu akan semakin yakin dengan pilihan masa depanmu. Resume Builder. Awali karirmu sejak di sekolah dan mulai dari seorang profesional sejak di sekolah. Your future is now. Oke, demikian dari Mojadi App. Kita ucapkan terima kasih terkhusus untuk Mbak Tia dan Pak Andri dan juga untuk teman-teman panitia Himahi Jayabaya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga kepada Pak Krishna dan Pak Heru serta rekan-rekan Mojadi App lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Terima kasih juga kepada
narasumber kita, Kak Tia dan Pak Andi yang sudah hadir dan menghadirkan materi dari sore hari ini. Terakhir, sebagai penutup, saya biasa mengucapkan sedikit kutipan dari beberapa tokoh-tokoh inspirasional dalam hal ini mengenai sosial ya. Saya ada quote dari Albert Einstein. Bunyinya, strive not to be a success, but rather to be of value. Saya Rafli Fantasya undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andri, Katia, rekan-rekan Mojadi App. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman audiens yang telah hadir. Ya. Baik, mohon izin pamit. Ketemu di lain kesempatan. Insya Allah, Mas Heru. Ya, mohon izin pamit ya. Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam.